dibuka dengan perayaan Hari Persatuan Stasiun The Art dan di bumi. Terlihat kanselir Jaha tengah memberikan pidatonya di depan publik. Beliau menyampaikan bahwa perayaan tahun ini adalah perayaan terakhir di Stasiun The Art, karena tahun depan mereka akan merayakannya di bumi. Kapal Exodus pertama akan segera meluncur ke bumi kurang dari 60 jam ke depan dengan membawa bantuan yang dibutuhkan. Griff dan Finn terlihat berbincang berdua membicarakan perayaan Hari Persatuan itu. Menurut Finn, Hari Persatuan adalah sebuah kebohongan karena mereka menyatu karena salah satu kapal meledak alias mereka terpaksa menyatu sebenarnya. Setelah Raven melihat mereka berdua bersama, Griff pun pergi meninggalkan Finn. Datang Jasper yang membawakan segalon minuman untuk merayakan Hari Persatuan itu. Saat semua orang berkerumun antri untuk mendapatkan minuman itu, terlihat Octavia mengendap-endap keluar dari camp. Finn rupanya menyadari pergerakan Octavia. Di Stasiun The Art terlihat Diana menghampiri Abby yang tengah memperhatikan pidato Jaha. Diana memastikan bahwa Abby tidak marah karena kursinya di Dewan The Art digantikan olehnya. Setelah basa-basi itu, Diana pun pergi meninggalkan Abby. Saat pertunjukan oleh anak-anak The Art, tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar. Ledakan itu membuat banyak warga The Art tewas. Abby pun menghampiri Jaha yang tengah bersama seorang anak kecil. Abby memastikan kondisi Jaha baik-baik saja sebelum ia meminta bantuan membawa Jaha ke medis. Jaha memerintahkan Ken untuk mencari tahu siapa dalang dibalik ledakan itu. Namun Ken nampaknya tengah berduka karena ibunya juga menjadi korban ledakan. Jaha lalu menghampiri Ken dan mengucapkan bela sungkawanya kepada Ken. Ken kemudian bangkit dan berniat membawa Jaha pergi dari sana ke tempat yang lebih aman. Ken menjelaskan bahwa ledakan itu adalah serangan dadakan yang menewaskan banyak orang. Jaha menyadari bahwa Diana tidak ada di sana. Abby menjawab bahwa Diana sudah pergi tepat sebelum ledakan terjadi. Ken pun segera bergerak untuk mencari Diana, sementara Jaha memerintahkan untuk memperketat penjagaan. Jaha juga mengatakan bahwa ia tidak akan membatalkan peluncuran Exodus. Salah satu penjaga yang bekerja sama dengan Diana mengabarkan bahwa orang-orang telah mencurigainya. Rupanya Diana bekerja sama dengan pria yang telah kehilangan istrinya di episode sebelumnya. Di sana Diana memiliki dua opsi, yaitu tetap diam dan melawan Dewan atau mengambil kapal Exodus dan meluncurkannya lebih dulu. Dua opsi itu tetap akan ada korban. Diana lalu memilih opsi kapal Exodus. Sementara itu di bumi, orang-orang tengah berpesta merayakan Hari Persatuan. Griff nampak menghampiri Bellamy dan mengabarkan bahwa jaringan komunikasi mereka dengan The Art masih terputus. Griff sempat menanyakan kepada Bellamy apakah itu waktu yang tepat untuk berpesta karena di luar sana para grounder mungkin masih mengintai mereka. Bellamy lalu menyarankan Griff untuk menikmati pestanya saja karena sebentar lagi kapal Exodus pertama akan mendarat dan saat itu tiba maka Griff tidak akan bisa sebebas ini. Griff pun setuju dengan saran Bellamy dan berlalu meninggalkan Bellamy. Obrolan mereka ditutup saat Bellamy mengatakan bahwa ia akan bersenang-senang jika para grounder itu datang. Di dalam tenda, Raven nampaknya tengah sibuk membuat peluru untuk amunisi. Finn yang menghampiri Raven lalu mengajak Raven berdiskusi mengenai cara lain untuk berbicara dengan grounder. Raven tidak setuju dengan saran Finn, karena menurutnya grounder itu lebih suka menusuk daripada berbicara. Karena tidak sependapat dengannya, Finn pun pergi meninggalkan Raven. Di luar camp, Octavia tengah berjalan serang diri mengikuti jejak bunga putih yang ada di hutan. Ia lalu sampai di gua Lincoln dan masuk ke dalamnya. Keduanya lalu bersenang-senang dan setelah selesai mereka mendapati Finn sudah berada di luar gua. Lincoln yang melihat Finn langsung pasang badan untuk melawannya. Namun hal itu dihentikan oleh Octavia. Rupanya Finn datang untuk mengembalikan pisau milik Lincoln yang sempat masuk ke perut Finn. Adegan berlanjut saat Finn dibawa masuk ke dalam gua dan Octavia bertanya apa yang Finn lakukan di sana. Di dalam gua itu, Finn menemukan sebuah trompet dari tanduk hewan dan menanyakannya kepada Lincoln. Rupanya Lincoln yang meniup trompet itu saat para grounder mengepung Finn dan rombongan pencari Octavia. Lincoln yang telah menyelamatkan mereka dari para grounder itu. Di sana, Finn mengajak Lincoln untuk berdamai para grounder dengan orang-orang Finn.
Lincoln menjawab bahwa ia tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan perdamaian itu. Finn lalu menjelaskan bahwa dalam 2 hari ke depan, orang-orangnya akan datang lagi ke bumi dan mereka bisa saja berbuat apapun jika mereka merasa terancam. Lincoln akhirnya setuju saran Finn. Octavia menyanggah mereka karena Bellamy tidak akan setuju dengan perdamaian itu. Finn lalu mempunyai ide untuk membawa Griff. Di angkasa, para penjaga terlihat tengah melakukan pemeriksaan. Seorang penjaga lalu mengabarkan bahwa kapal sudah aman setelah dilakukan pemeriksaan penuh. Seorang petugas yang lain kemudian meminta semua orang untuk menyudahi pekerjaannya dan segera bergegas menyiapkan peluncuran. Saat Ken hendak pergi, Abby sempat menyampaikan rasa berduka citanya kepada Ken yang baru saja kehilangan ibunya. Tak berselang lama, datang Diana yang menunda peluncuran. Dia mengatakan bahwa dia baru saja mendapatkan pelaku peledakan bom di Hari Persatuan. Pelaku yang Diana laporkan adalah Ridley, anak buahnya, seorang laki-laki yang kehilangan istrinya. Abby menanyakan bagaimana Diana bisa yakin kalau dia adalah pelakunya. Dia mengatakan bahwa Ridley telah mengakuinya. Sebelum Ken pergi menginterogasi Ridley, Ken menanyakan kenapa Diana pergi sebelum acaranya selesai. Diana menjawab bahwa dia beruntung bisa selamat dari ledakan itu. Kembali lagi ke pesta di bumi di mana Finn mendadak datang menghampiri Griff saat Griff tengah bermain bersama temannya. Finn mengajak Griff jalan-jalan untuk membicarakan hal yang sebelumnya sudah ia diskusikan bersama Lincoln dan Octavia. Finn menjelaskan bahwa ia mengadakan pertemuan dengan Grounder untuk membahas perdamaian mereka. Awalnya Griff tidak setuju karena para Grounder itu telah membunuh teman-temannya. Finn kembali meyakinkan Griff agar mau memperjuangkan perdamaian itu demi rumah mereka bumi. Griff mengatakan bahwa ia bersedia datang namun dengan bantuan. Finn tidak setuju, bukan seperti itu perjanjiannya. Jika mereka memang datang bersama bantuan yang membawa senapan, bisa saja hal itu malah memperburuk keadaan. Akhirnya Griff pun setuju dan meminta waktu untuk bersiap lebih dulu. Griff rupanya menyempatkan diri untuk menemui Bellamy dan menceritakan rencananya itu. Ia juga meminta Bellamy untuk mengikuti mereka dan membawa senapan sebagai bantuan tanpa diketahui oleh Finn. Bellamy lalu mengajak Jasper yang tengah berbincang bersama Raven. Saat Bellamy meminta beberapa peluru kepada Raven, Raven menanyakan untuk apa peluru itu. Bellamy lalu menjawab bahwa pacarnya telah bertindak bodoh. Raven pun meminta ikut bersama Bellamy dan Jasper. Adegan berlanjut saat Griff dan Finn sudah berangkat untuk bertemu Grounder. Griff menjatuhkan sesuatu sebagai jejak untuk diikuti Bellamy dan temannya. Beralih ke doa di mana Ken datang dan ke penjara untuk menginterogasi Ridley. Ken berusaha menanyakan apa alasan Ridley melakukan itu dan bersama siapa dia bekerjasama karena Ken yakin ia tidak sendirian. Saat tengah menginterogasi, Ridley menendang Ken dan penjaga yang bekerja sama dengannya memukul satu penjaga lain. Keduanya berhasil kabur dan mengunci Ken di penjara bersama seorang penjaga lain. Listrik di stasiun Doart mengalami gangguan akibat rencana Diana. Seorang petugas menjelaskan kepada Jaha bahwa gangguan itu bisa berakibat penurunan suhu drastis yang dapat membekukan semua orang. Ia juga menjelaskan bahwa listrik di penjara telah padam. Mengetahui hal itu, ia pun ke penjara menemui Ken. Di sana mereka menemukan Ken. Ken pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Diana. Jaha sadar bahwa Diana berencana untuk mengambil alih kapal Exodus. Di kapal Exodus terlihat beberapa orang penjaga tengah menjaga ketat. Tiba-tiba para penjaga itu saling menyerang. Rupanya Diana sudah bekerja sama dengan sebagian besar penjaga di sana. Tak berselang lama, Diana datang dan memerintahkan penjaga itu untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak memihaknya. Abby yang melihat hal itu segera bersembunyi agar tetap bisa ikut mereka ke bumi. Adegan berlanjut ke bumi di mana Finn dan Griff akhirnya sampai di tempat pertemuan bersama Octavia. Dari bawah terlihat juga Bellamy, Jasper dan Raven yang siap menjaga mereka. Tak berselang lama datang Lincoln yang kemudian disusul oleh 3 orang Grounder berkuda. Finn terkejut karena mereka membawa senjata padahal kesepakatannya adalah tanpa senjata. Finn memegang tangan Griff agar Griff tetap tenang. Saat keduanya hendak maju, Finn ditahan Lincoln. Lincoln mengatakan bahwa hanya Griff yang diperbolehkan maju.
Griff pun meyakinkan Finn bahwa ia akan baik-baik saja sebelum kemudian berjalan maju mendekati Grounder. Seorang perempuan Grounder yang menjadi pemimpin mereka kemudian turun dari kudanya dan berjalan menghampiri Griff. Mereka memulai obrolannya dengan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perempuan Grounder itu bernama Anya. Anya menjelaskan bahwa kelompok Griff telah memulai perang dan tidak tahu bagaimana menghentikannya. Rupanya, suar yang sempat mereka kirim sebagai tanda doa secara tidak sengaja membakar pemukiman Grounders. Kapal mereka yang mendarat di wilayah mereka juga membuat para Grounders itu marah. Belum lagi, Lincoln yang menjadi korban penyiksaan. Griff meminta maaf atas segala hal yang terjadi tanpa sengaja. Itu semua terjadi karena mereka awalnya tidak tahu kalau ada orang lain di bumi. Griff mengatakan bahwa ia ingin Anya menyetujui perdamaian yang telah direncanakan. Adegan kembali memperlihatkan persiapan Diana meluncurkan Exodus. Jahaken dan penjaga yang lain sampai di ambang pintu berusaha untuk menggagalkan peluncuran itu dengan membuka paksa pintunya. Di dalam, Abby tertangkap oleh Ridley. Diana tidak mengeluarkan Abby karena berpikir bahwa mereka membutuhkan dokter di bumi. Diana lalu membujuk Abby untuk ikut ke bumi tanpa menghiraukan Jaha lagi. Ia juga mempengaruhi Abby dengan mengingatkannya tentang pengampungan suaminya dan putrinya yang sudah di bumi. Abby menolak tawaran itu dan menarik tuas untuk membuka pintunya. Penjaga yang ada di dalam dengan cepat menyetrum Abby yang kemudian membuatnya pingsan. Pintunya belum sempat terbuka namun besi penjaga Jaha sudah masuk ke dalam. Adegan berlanjut ke bumi di mana Griff masih berusaha membuat perdamaian bersama Anya. Griff menjelaskan bahwa jika orang-orang The Earth sudah mendarat, mereka akan saling menolong jika hidup dalam damai. Namun jika tidak, teknologi mereka bisa saja melenyapkan Grounder. Jasper yang masih mengintai di bawah menyadari bahwa ada beberapa Grounder yang tengah membidik Griff dari atas pohon. Bellamy dan Raven segera mencari Grounder yang dimaksud Jasper. Hingga saat para Grounder itu hampir melesatkan panah dan tombaknya kepada Griff. Jasper berteriak meminta Griff untuk segera lari. Mereka segera menembaki Grounder yang bersembunyi di atas pohon. Kekacauan terjadi karena Jasper dan timnya mulai menembaki Grounder. Finn segera mengamankan Griff yang hampir terkena panah. Mereka segera berlari karena situasi semakin kacau. Sebelum Anya pergi bersama kedua pengawalnya, salah satu pengawalnya hendak memanah Octavia. Namun Lincoln langsung pasang badan dan berakibat panah tersebut mengenainya. Lincoln meyakinkan Octavia bahwa ia tidak apa-apa. Ia lalu memerintahkan Octavia, Finn dan Griff untuk terus berlari hingga mereka menemukan tembok untuk berlindung. Kembali ke doa di mana Jaha berusaha merubah keputusan Diana. Ia membeberkan rahasia bahwa tidak semua orang yang ada di stasiun The Earth akan diangkut ke bumi. Sebagian besar dari mereka akan dibiarkan mati begitu saja di stasiun The Earth. Hal itu membuat keadaan semakin panas hingga akhirnya salah satu orang dari pihak Jaha berbalik dan memihak Diana. Ia lalu merangsek masuk ke Exodus dan melepaskan besi yang menahan pintunya. Akhirnya Jahaken dan warga The Earth lain harus rela kehilangan Exodus. Padahal menurut Ken, Exodus masih terhubung dengan seluruh jaringan mereka mulai dari listrik, air, dan udara yang mana artinya jika Exodus meluncur maka semua orang yang tertinggal di The Earth akan mati. Di bumi, Finn tengah meluapkan emosinya kepada Bellamy. Raven dan Jasper yang baru saja menyulut api peperangan. Jasper menjelaskan bahwa para Grounder itu berusaha membidik Griff. Finn menjawab bahwa mereka belum tentu melakukan itu. Bellamy membela Jasper dan mengatakan bahwa Jasper dan Raven telah menyelamatkan nyawanya dan yang lain. Finn kemudian meyakinkan Griff dengan mengatakan jika Griff tidak bisa percaya dengan Grounder, Griff seharusnya bisa mempercayainya. Octavia lalu mengatakan bahwa jika sebelumnya mereka tidak berperang, namun sekarang mereka sudah berperang. Ia pun bergegas meninggalkan teman-temannya. Sementara Griff dan Bellamy masih di tempat mereka. Keduanya secara tidak sengaja melihat Exodus yang baru saja diluncurkan. Namun Griff menyadari kejanggalan bahwa mereka diluncurkan lebih cepat dari rencana dan mereka mendarat tanpa parasut, yang tentu saja membuat Exodus meledak saat mendarat.
Terlihat Griff bersama Bellamy, Finn, Raven, dan yang lain tengah menelusuri bangkai Exodus. Ledakan besar saat pendaratan benar-benar menghanguskan Exodus seisinya. Griff mengetahui bahwa ibunya ada di dalam Exodus. Dia berniat untuk setidaknya menemukan mayat ibunya. Namun yang ia temukan hanya bahan bakar pesawat yang berceceran. Raven menghampiri Griff dan menunjukkan seberapa bahayanya hidrazin dalam bentuk cair. Raven lalu mengatakan bahwa mereka harus segera membersihkan area itu, mengingat hari yang mulai menggelap. Bellamy segera memerintahkan teman-temannya untuk kembali ke camp. Di camp, beberapa orang tengah menjaga di gerbang, hingga tiba-tiba ada penjaga yang mendeteksi kedatangan seorang. Mereka mengira itu adalah Grounder. Mereka terus mencari keberadaan orang itu, dan salah satu dari mereka juga sempat menembakkan peluru ke arahnya. Setelah dirasa orang itu telah dilumpuhkan, beberapa di antara mereka termasuk Octavia keluar untuk mencari tahu siapa dia. Octavia mengira itu adalah Lincoln. Namun saat ia memperhatikannya, ia sadar bahwa orang itu adalah Murphy yang berhasil kembali ke camp. Kondisinya benar-benar mengerikan dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah Murphy dibawa masuk ke camp, Bellamy datang bersama Griff dan Finn. Bellamy kemudian meminta semua orang yang ada di sana untuk keluar kecuali Connor dan Derek. Berdasarkan kesaksian Murphy, Connor dan Derek menjelaskan bahwa Murphy datang bersama Grounder. Bellamy berniat untuk membunuhnya, namun dicegah oleh Finn. Finn berkata bahwa jika benar Murphy bersama Grounder, maka seharusnya Murphy bisa memberikan mereka informasi mengenai Grounder. Namun Bellamy tetap memandang Murphy sebagai musuh yang harus dibunuh. Griff setuju dengan Finn. Ia lalu menghampiri Murphy dan memastikan bahwa Murphy memang bersama Grounder dan disiksa oleh mereka. Ia lalu mengatakan kepada Bellamy untuk menunggunya hingga Murphy siap dan bisa memberikan informasi kepada mereka mengenai Grounder. Setelah itu, Murphy akan dibiarkan pergi dari camp, dan jika dia tidak mau pergi maka ia akan dibunuh. Beralih ke tenda Jasper dan Monty, di mana Harper nampak mendatangi Jasper. Harper memberikan Jasper sebuah apel dan mengajaknya berbincang. Harper mengatakan bahwa ia ingin datang kembali setelah Jasper berjaga, namun kelihatannya Jasper menolak Harper dengan alasan bahwa dia tengah sibuk. Harper pergi meninggalkan tenda. Monty yang bangun dari tidurnya mengatakan bahwa seharusnya Jasper menerima tawaran Harper. Monty kemudian menebak bahwa Jasper menolak Harper karena ia masih berharap dengan Octavia. Menurut Monty, Octavia tidak akan menerima Jasper karena ia menyukai Lincoln. Hal itu membuat keduanya terlibat perdebatan. Jasper mengira bahwa Monty tidak suka dengan Jasper yang sekarang yang keren dan dikagumi banyak orang. Jasper bahkan mengusir Monty dari tendanya sebelum ia keluar. Adegan beralih ke Griff yang masuk ke sebuah tenda dan menemukan Raven di dalamnya tengah memperbaiki radionya. Raven menanyakan kondisi Griff karena ia terlihat pucat. Setelah Griff menjawab bahwa ia baik-baik saja, Raven kemudian mengabarkan bahwa ia tidak bisa menyambungkan kembali komunikasinya dengan The Art, seolah The Art sengaja memutus sambungan itu. Saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba keluar darah dari kedua mata Griff membuat Raven khawatir dengannya. Tak lama kemudian ada seseorang yang memanggil Griff membuatnya segera keluar dari tenda. Rupanya di luar orang-orang terlihat sedang sakit. Griff kemudian sadar bahwa orang-orang yang sakit adalah orang-orang yang membawa Murphy masuk ke dalam camp. Ia lalu meminta Raven untuk tidak mendekatinya. Griff lalu menghampiri Murphy dan bertanya bagaimana dia bisa kabur dari Grounder. Murphy lalu menceritakan bahwa saat Murphy terbangun, ia mendapati kurungannya tidak terkunci, sehingga ia bisa kabur. Griff mengambil kesimpulan bahwa Grounder membiarkan Murphy kembali ke camp untuk menyebarkan virusnya. Tak lama kemudian datang Bellamy yang menghampiri Griff dan menanyakan apa yang terjadi. Griff dengan cepat mencegah Bellamy untuk tidak mendekatinya. Griff lalu menjawab bahwa kemungkinan apa yang terjadi sekarang adalah perang biologis dengan memanfaatkan Murphy sebagai senjata mereka. Bellamy geram karena mengira Murphy hendak balas dendam kepadanya dengan membantu Grounder membunuh mereka. Griff terus berusaha menahan amarah Bellamy dan membujuk Murphy untuk mengingat-ingat informasi apa yang sekiranya berguna untuk kawanannya.
Finn kemudian datang menghampiri Griff, namun Griff mengatakan bahwa seharusnya ia dan yang lain tidak di sana karena virus itu akan menyebar melalui kontak. Mendadak Derek, salah seorang terinfeksi, mengalami kejang-kejang dan muntah darah. Griff menghampirinya dan mendapati bahwa Derek sudah meninggal. Griff lalu meminta Finn dan Bellamy untuk mengumpulkan orang-orang yang sempat kontak fisik dengan Murphy. Connor menjawab bahwa yang pertama bertemu Murphy adalah Octavia. Bellamy menghampiri Octavia di tendanya dan memastikan apakah Octavia sempat berkontak fisik dengan Murphy atau tidak. Bellamy menjelaskan bahwa Grounder mengirim Murphy dengan virus untuk menjakiti orang-orang di camp. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Griff yang tengah memeriksa kondisi Octavia. Griff mengatakan bahwa Octavia tidak memiliki gejala, namun kondisinya bisa saja berubah sehingga ia meminta agar Octavia dikarantina bersama yang lain. Namun Griff rupanya mempunyai rencana lain untuk mengirim Octavia ke Lincoln guna menanyakan obat untuk penyakit itu. Sampainya Octavia di gua Lincoln mengecek Octavia karena mengetahui rencana Grounder untuk menginfeksi mereka. Lincoln menjelaskan bahwa tidak ada obat untuk penyakit itu dan Grounder akan menyerang camp saat fajar tiba. Lincoln yang sudah dianggap pengkhianat oleh kawanannya berniat untuk pergi membawa Octavia ke arah timur untuk menemui kawanan baru. Octavia lalu meminta izin untuk kembali ke campnya dan segera kembali menemui Lincoln untuk pergi bersamanya. Di camp, Bellamy yang mengetahui bahwa Griff mengirim Octavia untuk menemui Lincoln marah kepada Griff. Sementara itu, kondisi di camp semakin buruk karena semakin banyak orang yang terinfeksi, bahkan sempat terjadi kekacauan. Melihat hal itu, Griff menghentikan kekacauan tersebut dan mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi adalah hal yang diinginkan oleh Grounder agar mereka tidak perlu repot-repot membunuh kawanan mereka. Setelah membereskan kekacauan itu, Griff lemas dan hampir terjatuh ke tanah jika Finn tidak segera bergerak menangkapnya. Raven yang melihat hal itu sempat memperingatkannya untuk tidak menangkap Griff karena bisa saja Finn tertular. Datang Octavia yang mengatakan bahwa tidak ada obat untuk penyakit itu. Octavia juga mengabarkan bahwa para Grounder akan tiba saat fajar datang. Setelahnya, Octavia lalu membantu Finn untuk menolong Griff. Di dalam kapal itu, Murphy lalu memberikan tempatnya untuk digunakan oleh Griff. Di sana, Octavia mengatakan informasi yang ia dapat bahwa virusnya tidak akan bertahan lama. Hal itu dibenarkan oleh Murphy yang sudah merasa lebih sehat. Griff kemudian meminta Octavia untuk membantu orang-orang yang sakit di kapal itu yang kemudian disusul oleh Murphy. Mereka menyadari bahwa virus itu disebarkan agar saat Grounder menyerang tidak banyak orang yang bisa menghadapinya. Finn kemudian mempunyai ide untuk memperlambat mereka sehingga akan ada lebih waktu untuk menunggu teman-teman mereka sembuh. Adegan beralih ke Bellamy, Raven, Monty, Jasper, dan Harper yang tengah menyiapkan senjata mereka beserta amunisi. Datang Finn yang kemudian menjelaskan idenya mengenai bom untuk meledakkan jembatan. Objek yang dipilih adalah jembatan karena berdasarkan pengakuan Murphy, ia kembali dari Grounder ke camp melewati jembatan itu, sehingga mereka bisa memperlambat Grounder yang datang dengan meledakkan jembatannya. Mereka akhirnya setuju karena Raven menyanggupi untuk merakit bom itu. Raven memanfaatkan hidrazin yang ditemukan di bangkai Exodus untuk merakit bomnya. Ia menjelaskan bahwa yang ia butuhkan hanya hidrazin dengan bubuk mesiu dan mereka hanya tinggal menembak tepat di kaleng berisi kedua racikan itu. Mereka mempercayakan Bellamy yang jago menembak untuk menembak bom itu berjarak 60 meter. Saat Bellamy menanyakan siapa yang akan meletakkan bomnya, dengan sedikit ragu, Finn mengajukan dirinya. Saat tengah berdiskusi, mendadak hidung Bellamy mengeluarkan darah, yang berarti bahwa Bellamy telah terjangkit virus itu. Bellamy lalu keluar dan memanggil Jasper. Ia berpesan kepada Jasper untuk menggantikannya meledakkan bom dan memastikannya agar tidak gagal. Di lain sisi, Octavia meminta Murphy untuk membantu Miller yang terbatu-batu. Murphy membantu Miller seolah ia telah memaafkan Miller yang telah menggantungnya di pohon pada episode sebelumnya. Octavia yang melihat Bellamy dipapa masuk ke kapal segera menghampirinya. Octavia langsung menolong Bellamy dan menenangkannya. Adegan beralih ke Finn dan Jasper yang memasuki tenda Monty untuk mencari Raven. Namun Monty mengatakan bahwa Raven telah pergi seorang diri membawa bom rakitannya. Finn pun menyadari bahwa Raven berniat meledakkan bom itu sendirian di jembatan. Finn dan Jasper segera bergegas menyusul Raven. Jasper sempat mengajak Monty, namun pertikaian mereka sebelumnya membuat respon Monty kurang baik kepada Jasper.
terlihat Raven yang berusaha sekuat tenaga untuk menuju jembatan dan segera meledakkan bomnya. Di jalan ia sempat terjatuh dan menyadari bahwa ia telah terinfeksi virus yang dibawa oleh Murphy. Kembali ke kapal di mana Bellamy menolak bantuan dari Murphy dengan sedikit kasar. Griff lalu mempersilahkan Murphy pergi. Griff mengatakan bahwa Murphy menggantikan Octavia untuk merawat orang yang sakit setelah Octavia semalaman menjaganya. Bellamy menjelaskan bahwa ia tidak bisa mempercayai Murphy. Berbeda dengan Griff yang mengatakan bahwa ia mempercayai adanya kesempatan kedua. Setelah mendiskusikan Murphy, Bellamy ingin Griff membawa masuk orang-orang yang sehat ke dalam kapal untuk berjaga-jaga jika rencana Finn gagal. Raven terlihat sudah sampai di jembatan dengan kondisi yang sudah melemah. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Raven segera memasang bom rakitannya. Genderang perang terdengar sudah dibunyikan oleh Grounder yang menandakan bahwa perang sudah akan dimulai. Finn dan Jasper yang mendengar itu segera menghampiri Raven untuk membantunya. Merasa bahwa Raven bisa memasang bom itu sendiri, keduanya hanya memantau terlebih dahulu dari kejauhan. Setelah memasang bomnya, Raven bergegas pergi menjauh untuk segera menembak bomnya. Namun tenaganya benar-benar sudah terkuras. Sementara itu, dari balik hutan terlihat para Grounder sudah mulai bergerak berlari ke arah jembatan dengan membawa obor. Finn yang melihatnya segera menghampiri Raven untuk membantunya menjauh dan meminta Jasper untuk segera menembak bomnya. Saat Finn berhasil meraih Raven dan berlindung menjauh dari jembatan, Jasper gagal menembak tepat pada bomnya. Sialnya, dalam senapan itu hanya ada beberapa peluru saja dan semuanya gagal menembak tepat sasaran. Tembakan itu menghentikan sejenak pergerakan Grounder hingga tiba-tiba datang Monty membawakan senapan lain yang berisi 3 peluru. Monty meyakinkan Jasper bahwa ia bisa melakukannya. Tembakan pertama kembali gagal mengenai bom itu, hingga Monty geram dan kembali meyakinkan Jasper. Akhirnya di tembakan kedua Jasper berhasil meledakkannya. Ledakan yang terjadi cukup besar membuat asap hitam menggunggung tinggi ke langit. Griff, Bellamy dan yang lain melihat asap itu dari camp. Mereka menyadari bahwa rencana Finn telah berhasil. Adegan beralih ke Octavia yang kembali ke Gua Lincoln untuk mengabarkan bahwa ia tidak bisa ikut dengannya pergi meninggalkan teman-temannya. Octavia berpamitan dengan mencium pipi Lincoln. Lincoln terlihat sangat sedih saat Octavia pergi meninggalkannya. Di camp, orang-orang menyambut kedatangan Jasper, Monty, Finn, dan Raven dengan tepuk tangan yang meriah. Melihat Raven yang sakit, Griff membantu Finn untuk menangani Raven. Setelah Griff meninggalkan Raven dan Finn di kapal, Raven membahas Finn yang ragu saat mengajukan diri untuk membawa bomnya ke jembatan. Berbeda saat ia tanpa ragu menolong Griff yang saat itu tengah sakit. Raven merasa bahwa Finn telah mencintai Griff daripada dia. Ia lalu melepaskan kalung pemberian Finn dan mengakhiri hubungannya dengan Finn. Di luar pagar camp, Bellamy menghampiri Griff dan mengajaknya berbincang mengenai Murphy. Griff nampaknya benar-benar ingin memberikan kesempatan kedua untuk Murphy, sementara Bellamy masih belum bisa mempercayai Murphy. Di kapal, Murphy tengah memastikan semua orang telah tidur termasuk Raven. Ia lalu mengambil sebuah kain dan memekap Miller yang tengah tertidur hingga tewas. Murphy nampaknya tidak benar-benar berubah. Ia hanya berpura-pura baik agar dapat membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyiksanya. Atau mungkin dia punya rencana lain. Buka dengan diperlihatkannya setelah 2 hari sejak pengeboman jembatan. Dan mereka masih belum melihat tanda-tanda kedatangan Grounder. Namun mereka harus tetap waspada dan tetap bersiap menghadapi serangan yang bisa saja kapanpun datang. Mereka kehabisan Mesiu, namun Jasper bilang bahwa dia bisa membuat Mesiu dari belerang. Raven juga mengatakan bahwa dia bisa membuat ranjau dari bahan tersebut. Bellamy menanyakan radio mereka kepada Griff dan Griff menjawab bahwa mereka belum bisa kembali terhubung dengan The Ark. Keduanya menyadari bahwa The Ark akhirnya kehilangan udara untuk bernapas dan tidak ada yang akan turun untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di The Ark terlihat listrik dan udara kembali menyala meskipun belum sepenuhnya menyala. Ken terbangun dan berusaha mencari orang lain yang mungkin masih hidup. Kembali ke bumi di mana Octavia berusaha mengingatkan Del bahwa api yang ia buat terlalu besar untuk mengasapi api. Murphy membenarkan omongan Octavia dan memberikan alasannya, namun Del nampaknya kurang suka dan malah menyentil Murphy dengan perkataannya.
Beralih ke tenda Raven, di mana Finn menghampiri Raven yang tengah memecah amunisi yang ada agar jumlahnya menjadi lebih banyak. Finn merasa bahwa Raven hanya menyibukkan dirinya sendiri untuk meredakan amarahnya. Seperti yang kita tahu bahwa Raven baru saja mengakhiri hubungannya dengan Finn di episode yang lalu. Namun, Raven meyakinkan Finn bahwa ia tidak marah dan mereka baik-baik saja karena Raven hanya ingin Finn bahagia. Obrolan mereka harus terhenti karena terjadi kebakaran di tempat pengasapan daging. Terjadi perkelahian antara Murphy dengan Del karena Murphy menyalahkan Del yang membuat api terlalu besar saat mengasap daging. Perkelahian itu segera dihentikan oleh Bellamy, namun api yang sudah membesar itu tidak bisa mereka padamkan dan mereka terpaksa merelakan persediaan makanan mereka yang terbakar. Adegan dilanjutkan saat Griff menanyakan penyebab kebakaran yang baru saja terjadi. Menurut Murphy, kebakaran itu penyebabnya adalah Del yang terus membesarkan api. Griff lalu menyarankan mereka untuk berburu mencari persediaan makanan, karena mereka hanya memiliki sisa persediaan yang cukup untuk 1 atau 2 minggu ke depan. Bellamy lalu mengerahkan seluruh anak buahnya untuk berburu dan memberikan pengarahan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh menggunakan senapan untuk membunuh Grounder, bukan untuk berburu. Bellamy juga mengingatkan agar mereka segera kembali sebelum gelap. Seorang pria yang bernama Miles berniat untuk bergabung bersama Griff. Griff lalu mengambil peralatannya dan mereka berangkat bersama Finn juga. Raven yang melihat Finn berburu dengan Griff nampaknya tersulut emosi. Ia ke tendanya dan mengemasi barang-barangnya entah hendak pergi kemana. Bellamy datang dan menahannya untuk pergi karena Ken membutuhkan Raven. Bellamy mengatakan bahwa terlalu bahaya jika Raven pergi ke hutan seorang diri. Selain itu, Bellamy yakin bahwa selain membuat amunisi, Raven mampu menghasilkan ide-ide lain untuk membantu Ken. Raven menyarankan untuk membuat walkie-talkie untuk komunikasi grup saat menyerang Grounder. Bellamy pun setuju dengan hal itu. Di The Ark, Ken akhirnya menemukan seorang teknisi bernama Wick. Wick mengatakan bahwa ia ditugasi untuk menahan pintu itu membuat tangannya terjepit. Ken lalu menjelaskan bahwa telah terjadi pengkhianatan di stasiun The Ark. Karena Ken tidak bisa membuka pintu itu sendirian, Ken lalu pergi meninggalkan Wick untuk mencari bantuan. Ken lalu kembali membawa kapak dan berhasil membebaskan tangan Wick. Keduanya lalu bergegas untuk mencari orang yang lain yang masih selamat. Beralih ke kelompok Finn yang menemukan jejak Panther. Saat dicermati kembali, Finn dan Griff menyadari bahwa jejak itu terlalu jelas untuk seekor hewan. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka lah yang telah diburu. Tak lama, 2 anak panah melesat ke arah mereka dan tepat mengenai Miles. Saat mereka hendak kabur, Finn dan Griff mendapat serangan oleh Grounder. Griff sempat melihat Anya berdiri di dekatnya bersama 2 orang Grounder. Di lain tempat, Ken dan Wick menemukan beberapa orang yang tak sadarkan diri. Keduanya lalu memberikan oksigen kepada mereka. Ken mengatakan bahwa mereka harus segera dipindahkan, bahwa udara yang menjadi dingin di dalam ruangan itu merupakan sebuah pesan bahwa ada seorang yang hidup di ruangan pantau bumi. Di bumi, Griff dan Finn dibawa ke Camp Grounder, di mana Anya memperlihatkan seorang bocah bernama Trish yang nampaknya tengah terluka. Anya sepertinya meminta bantuan Griff untuk menyelamatkan Trish dengan mengancam jika Trish tidak selamat maka Finn akan mati. Kembali lagi ke angkasa, di mana Ken dan Wick memanfaatkan alat komunikasi yang rupanya masih berfungsi. Mereka terhubung dengan kanselir Jaha dan melaporkan bahwa Ken membawa selusin orang yang masih hidup. Jaha mengabarkan bahwa Diana sudah mengalihkan seluruh tenaga The Ark ke aula utama sehingga Ken harus segera membawa orang-orang bersamanya ke sana. Sementara itu, Jaha terjebak di ruangannya bersama beberapa orang lain karena akses di sana semuanya tertutup. Ditambah kebakaran yang terjadi akan membuat oksigen di sana semakin habis. Jaha meminta agar Ken tidak usah membantunya dan fokus untuk membawa orang yang masih bisa diselamatkan ke aula. Setelah Jaha menutup komunikasi itu, Ken memerintahkan Wick untuk membawa orang-orang ke aula dan melakukan pencarian di stasiun ke stasiun. Wick yang melihat Ken berusaha membuka jalan yang tertutup berusaha memperingatkan Ken untuk segera menyelamatkan diri, karena apa yang disampaikan kanselir Jaha benar. Namun Ken kembali meminta Wick untuk segera menyelamatkan yang lain.
Bukannya menuruti Ken, Wick malah membantu Ken disusul oleh orang-orang di belakangnya yang sebelumnya telah ditolong oleh Ken dan Wick. Di lain tempat, Griff bertanya mengapa Anya mengira kalau Griff bisa membantu Trish. Rupanya Lincoln yang telah memberitahu Grounder, dan Lincoln adalah penyembuh Grounder. Karena Lincoln telah pergi, maka Grounder meminta bantuan kepada Griff. Sebelum Anya pergi, Anya menjawab pertanyaan Griff bahwa Trish terkena ledakan bom di jembatan. Terlihat di camp, Monty memberitahu kepada Raven apa yang ia dapat saat membongkar radio milik Exodus. Monty menjelaskan bahwa terdapat sinyal-sinyal aneh yang nampaknya mengganggu Exodus dan membuat Exodus meledak. Raven tidak menganggap itu sebagai hal penting lagi untuk meminta Monty membongkar radio yang mereka punya untuk dirakit lagi menjadi walkie-talkie karena mereka sudah tidak lagi terhubung dengan The Ark dan lebih membutuhkan walkie-talkie-nya. Monty menjawab bahwa keluarganya masih ada di The Ark, namun Raven tetap mencabut kabel di radio itu. Raven kemudian keluar karena para pemburu lain telah kembali ke camp, namun ia tidak mendapati Finn kembali. Murphy lalu menjawab bahwa Finn bersama Griff yang bisa menjauhkan Finn dari masalah. Jawaban Murphy nampaknya tidak membuat Raven tenang. Raven kemudian masuk ke tenda Bellamy dan saat Bellamy datang, Raven membuka bajunya lalu mengajak Bellamy untuk bercocok tanam. Kembali ke Camp Grounder di mana Griff akhirnya mengetahui apa masalah Trish. Griff menjelaskan bahwa Trish tenggelam dalam darahnya sendiri karena darah Trish masuk ke paru-paru. Setelah memastikan di mana tepatnya masalah itu, Griff membedah Trish dan mengeluarkan darah yang ada di dalamnya menggunakan pipa kecil. Saat Anya datang, Anya berpikir bahwa Griff tengah melukai Trish dan segera menyingkirkannya. Finn pun menjadi sasaran Grounder yang ada di sana karena berusaha menolong Griff. Di stasiun The Ark, Ken akhirnya berhasil menemukan Jaha bersama dua orang lain. Ken pun segera memberikan oksigen kepada mereka. Di bumi, Trish kelihatannya membaik dan bisa kembali bernafas normal. Saat Anya mengecek kondisinya, Anya mengatakan bahwa suhu Trish meningkat. Griff mengeceknya dan mengatakan bahwa ada racun pada darah Trish. Perdebatan sempat terjadi karena Griff geram. Grounder mengirim gadis kecil untuk berperang sementara mereka tidak punya obat apapun untuk menolongnya. Griff lalu memikirkan cara lain untuk menolong Trish, yaitu dengan transfusi darah. Adegan kembali ke The Ark di mana Ken memperkirakan orang yang selamat tidak sampai 1.000 orang dari tiap stasiun yang memperkirakan 1.500 orang telah tewas. Wick dan Sinclair menyela mereka untuk menginformasikan bahwa palka layanan disegel secara manual sebelum peluncuran Exodus, yang berarti bahwa masih ada kemungkinan orang yang selamat di ruang layanan. Ken memutuskan untuk mengecek ruang itu dan mencari orang yang masih dapat diselamatkan. Wick lalu menjelaskan bahwa Ken bisa mencapai ruangan itu melewati terowongan medis. Namun, terowongan itu ditekan tepat oleh tank bahan bakar yang membuat terowongan itu bersuhu sangat tinggi. Ken tetap pada pendiriannya untuk mencoba mencapai terowongan itu. Di Camp Grounder, Griff akhirnya menemukan alat untuk melakukan transfusi darah. Saat Griff hendak meminta darah Anya, pengawal Anya melarangnya. Karena mereka dikejar waktu, Finn akhirnya mengajukan diri untuk memberikan darahnya kepada Trish. Sayangnya, mereka kurang cepat karena Trish sudah berhenti bernapas. Anya lalu mengeluarkan pisaunya dan memotong seikat rambut Trish. Selama Trish dibawa oleh penjaga, Anya memerintahkan penjaganya yang lain untuk membawa Finn pergi dan segera membunuhnya. Griff berusaha menahan Finn, namun salah satu penjaga Grounder juga menahan tubuh Griff. Meskipun Griff sudah mengatakan bahwa ia telah melakukan semampunya, Finn tetap dibawa pergi oleh Grounder. Adegan beralih ke Wick yang menyusul Ken untuk memberikan baterai yang Ken butuhkan untuk membantu membuka ruangan. Wick lalu membukakan pintu untuk Ken dan Ken pun merangkak masuk ke terowongan itu. Di camp, Raven meminta maaf dan menyampaikan bela sungkawanya kepada Monty yang baru saja masuk menghampirinya. Monty lalu mengabarkan bahwa semua pemburu sudah kembali kecuali Griff, Finn, dan Miles, dan semua orang yang akan segera mencari grup itu. Di lain tempat, Ken akhirnya berhasil sampai di ruang layanan. Di sana ia berhasil menemukan beberapa orang yang masih bisa diselamatkan, termasuk Abby yang rupanya tidak tewas dalam kecelakaan Exodus. Kembali ke camp Grounder di mana Caliban. Grounder yang menjaga Griff mengatakan bahwa Griff akan diterima di Camp Grounder jika ia berhasil menunjukkan kaliannya.
Grounder membutuhkan Griff karena penyembuh mereka Lincoln telah pergi. Griff lalu mengajak Caliban berbincang sambil mengambil pisau saat Caliban lengah. Dengan cepat, Griff melumpuhkan Caliban lalu menggorok leher Caliban dengan pisau yang ia ambil. Griff lalu menutup mulut Caliban agar ia tidak berteriak hingga Caliban benar-benar mati. Singkatnya, Griff berhasil keluar dari camp Grounder dan tengah berlari di hutan. Sementara itu, Bellamy dan yang lain tengah menelusuri hutan untuk mencari Griff dan yang lain sambil berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Di jalan, Monty sempat tertegun melihat sesuatu yang entah apa itu. Sementara Raven dan Octavia berhasil menemukan Miles yang bersembunyi di semak-semak. Miles lalu mengatakan bahwa Griff dan Finn ditangkap oleh Grounder. Saat Bellamy hendak mengabarkan bahwa Miles telah ditemukan, Monty tidak merespon panggilannya. Rupanya walkie yang dipegang Monty terjatuh di tanah dan Monty tidak tahu ada di mana. Sementara itu, Griff yang tengah berlari sialnya terkena jebakan Grounder yang membuatnya harus tergantung terbalik di pohon. Di stasiun The Art terlihat rapat yang dipimpin oleh Jaha. Jaha mengatakan bahwa ia bangga dan bersyukur karena 100 orang yang dikirim ke bumi telah membuktikan bahwa mereka tangguh. Jaha menjelaskan bahwa dalam 51 jam ke depan, kehidupan The Art tidak akan ada lagi. Jaha juga melimpahkan sumber daya yang ada kepada semua orang yang tersisa di sana. Saat rapat sudah ditutup dan semua orang sudah pergi, Ken sempat menanyakan kembali keputusan Jaha yang memberikan semua persediaan yang tersisa kepada semua orang. Jaha mempersilahkan Ken untuk mencari solusi apapun untuk bisa selamat, sementara dirinya sudah pesimis hanya akan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Di bumi, semua orang tengah mempersiapkan jebakan untuk para Grounder. Bellamy menghampiri Raven yang tengah memasang ranjau di tanah. Keduanya sempat terlibat perselisihan karena Bellamy yang melarang semua orang keluar dari camp, sementara Raven khawatir terhadap Griff, Finn, dan Monty. Saat tengah berselisih pendapat, sebuah tembakan mengejutkan mereka dan yang lain. Bellamy lalu menghampiri penjaga itu dan memarahinya karena peluru itu seharusnya bisa digunakan untuk menembak Grounder. Penjaga itu mengatakan bahwa ia ketiduran karena telah berjaga seharian. Bellamy semakin geram karena semua orang pun merasakan hal yang sama. Mereka telah kehilangan Griff, Finn, dan Monty yang mungkin saja sudah mati di luar sana. Dan jika di antara mereka ada yang ingin menyusul mereka dengan bertindak ceroboh, maka Bellamy tidak akan menghalangi mereka. Beralih ke pos Anya dan anak buahnya yang rupanya berhasil menyandra Griff. Tristan yang nampaknya merupakan pemimpin dari tim lain datang menghampiri Anya dan menyarankan Anya untuk membunuh Griff saja. Salah satu anak buahnya kemudian memanggil Anya yang melihat sinyal api dari seberang. Tristan mengatakan bahwa sinyal api itu berarti reapers, yang entah apa maksudnya. Setelah menyalakan api sebagai tanda bahwa ia telah menerima sinyal dari seberang, Anya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Griff. Sebelumnya, Anya juga telah memastikan bahwa anak buahnya itu telah berhasil membunuh anak itu, yang mungkin maksudnya adalah Finn. Setelah kepergian Anya dan anak buahnya, pria bertopeng itu lalu menarik rantai pengikat Griff, hingga Griff jatuh pingsan. Di camp, Jasper menghampiri Bellamy yang tengah menjaga Miles. Jasper kecewa karena Bellamy tidak mengerahkan anak buahnya untuk mencari Griff dan yang lain. Jasper lalu meletakkan senjatanya di meja dan bergerak naik ke atas. Saat Bellamy keluar mengambilkan air untuk Miles, datang Murphy yang kemudian membekap Miles hingga tewas. Sayangnya aksi Murphy ini ketahuan oleh Jasper yang baru saja turun dari tangga. Murphy menjelaskan bahwa ia mendapatkan Miles yang sudah tidak bernapas saat ia datang. Jasper mengangguk dan berpura-pura percaya dengan apa yang dikatakan Murphy. Jasper berencana untuk mengambil senapannya lagi, namun ia keduluan oleh Murphy dan membuat terjebak dalam kondisi yang sangatlah beresiko. Murphy khawatir Jasper akan memberitahukan apa yang ia lihat kepada Bellamy. Sayangnya Bellamy mendengar percakapan itu dari walkie-talkie yang dipegangnya. Murphy lalu meminta walkie-talkie yang dipegang Jasper. Tak kehilangan akal, Jasper dengan cepat memberitahu kepada Bellamy bahwa Murphy memegang senjata. Murphy langsung memukul Jasper dan menutup pintu kapal, membuat Bellamy tidak bisa masuk ke dalam. Sementara Murphy mengancam akan membunuh Jasper. Anak buah Anya membawa Griff, rupanya mempertemukannya dengan Finn.
Finn lalu menjelaskan bahwa pria itu adalah Lincoln yang telah menyelamatkan mereka berdua, dan sinyal api yang Anya lihat juga rencana Lincoln. Lincoln melihat sinyal api dari Anya telah padam, yang berarti bahwa Anya telah menyadari Griff belum mati. Ia lalu meminta Griff dan Finn segera berlari. Lincoln membawa Griff dan Finn ke sebuah terowongan yang mengarah ke markasnya. Setelah mereka masuk, Lincoln pergi. Saat Anya dan anak buahnya datang, anak buah Anya tidak memperbolehkan Anya masuk ke terowongan itu dan berkata bahwa mereka tahu kemana tujuan mereka. Kembali ke stasiun The Art, Abby dan Jackson gagal menyelamatkan seorang pasien. Hal itu membuat Abby sangat sedih dan mengingatkannya bahwa Griff membencinya karena tidak bisa menyelamatkan nyawa suaminya. Jackson lalu menguatkan Abby dan memberikannya pelukan. Sementara itu di camp, Octavia datang dan memaki Bellamy yang menurutnya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Jasper. Hingga Raven datang dan memberikan kabar mengenai celah yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke dalam kapal. Octavia pun meminta maaf kepada atas kata-katanya. Sembari Raven menyusup masuk ke kapal, Bellamy menawarkan pertukaran kepada Murphy antara ia dan Jasper. Murphy pun setuju dan setelah Bellamy masuk ke dalam, Jasper dikeluarkan. Di gua, Lincoln menjelaskan bahwa gua itu jalan yang biasa dilalui Reaper dan Tristan tidak mau mengambil resiko untuk bertemu dengan Reaper. Griff membantu Lincoln yang tertusuk anak panah. Ia lalu menjawab bahwa alasan ia menolong Griff dan Finn adalah karena apa yang Grounder lakukan kepada kawanan mereka salah. Di lain sisi, Raven bersama Jasper tengah menyusup melewati bawah lantai kapal. Mereka belum menemukan pintu untuk masuk ke kapal, namun mereka menemukan hidrasi dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara di dalam kapal, Murphy mengatakan bahwa ia ingin Bellamy merasakan apa yang ia rasakan lalu membunuhnya. Di lain tempat, Jaha tengah memutar rekaman Wells dan Griff kecil yang tengah berlatih untuk Hari Persatuan. Dari video itu, Jaha sepertinya mendapatkan ide untuk memperbaiki keadaan sekarang. Sementara itu di gua, saat Lincoln tengah membaca peta terowongan, Griff melihat cahaya di ujung gua dan mendengar suara Rio. Melihat hal itu, Lincoln menyadari bahwa Reaper datang dan segera mematikan obor yang ia bawa. Singkatnya, mereka sampai di sebuah persimpangan yang memperlihatkan para Reaper tengah berpesta. Griff dan Finn menyadari bahwa para Reaper itu adalah kanibal. Lincoln berniat untuk mengalihkan perhatian para Reaper untuk memberikan kesempatan kepada Griff dan Finn lari ke arah kanan. Lincoln juga berpesan agar Griff dan Finn menuju laut timur dan menemui Luna yang ada di klan itu. Setelah Lincoln mengalihkan para Reaper, Griff dan Finn bergegas lari. Mereka harus terhambat oleh kedatangan seorang Reaper yang sempat menyerang Finn. Setelah Finn berhasil melumpuhkan Reaper itu, Griff segera membantu Finn dan mengajaknya pergi. Di kapal, sementara Murphy tengah mendesak Bellamy untuk menggantung dirinya. Setelah menemukannya, Raven memerintahkan Jasper untuk segera masuk saat pintu terbuka. Saat Raven tengah mengutak-atik kabel itu, keluar percikan api yang membuatnya berteriak. Suara teriakannya terdengar oleh Murphy yang membuatnya langsung menembakkan pelurunya ke lantai hingga habis. Bellamy memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan dirinya. Namun ia keduluan oleh Murphy yang menendang penyangga tubuh Bellamy, membuat Bellamy akhirnya tergantung. Tak berselang lama, Raven berhasil membuka pintu, namun Murphy segera berlari menuju lantai atas. Di atas, Murphy mengambil salah satu peluru dan mengisikannya ke dalam senapan. Jasper, Octavia, dan yang lain segera masuk dan menemukan Bellamy telah tergantung. Keduanya segera menolong Bellamy. Setelah Bellamy selamat, ia segera mencari Murphy dan berniat naik tangga. Saat Bellamy berusaha membuka pintu lantai yang atas, ternyata telah dikunci oleh Murphy. Murphy menemukan kaleng yang bertuliskan bubuk Mesio. Ia rupanya memanfaatkan bubuk itu untuk membuat pintu keluar agar ia bisa turun dan kabur. Suara ledakan itu terdengar oleh Griff dan Finn yang berhasil keluar dari terowongan maut. Saat itu Finn tengah membersihkan tangannya dari darah Reaper yang ia bunuh. Griff menenangkan Finn dengan mengatakan bahwa Finn melakukan hal yang benar untuk melindungi dirinya. Di sana Finn juga sempat mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Griff dan seharusnya dia memperjuangkan Griff. Namun Griff menjawab bahwa Finn telah menghancurkan hatinya saat Raven datang sehingga ia tidak bisa menerima cinta Finn.
Setelah sadar bahwa sumber ledakan itu dari camp, keduanya segera bergegas. Di camp, Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengejar Murphy karena Grounder yang akan mengurusnya. Jasper sempat memeluk Bellamy sebelum kawanan mereka mengabarkan bahwa mereka melihat pergerakan dari arah selatan. Kabar tersebut sontak membuat Jasper dan Bellamy turun ke bawah. Rupanya Griff dan Finn yang datang. Mereka menanyakan suara ledakan yang mereka dengar. Bellamy menjawab bahwa itu suara Murphy yang berhasil kabur dari camp. Finn dan Griff lalu memperingatkan teman-temannya untuk segera bergegas pergi dari camp karena para Grounder akan datang dengan jumlah yang banyak. Octavia menyadari bahwa apa yang Griff dan Finn katakan bersumber dari Lincoln. Meskipun Bellamy menahan mereka, namun orang-orang itu nyatanya mau mendengarkan Griff dan Finn untuk berkemas. Sementara Kay dan Sinclair masih mencari cara untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jaha datang membawa solusi yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa mereka akan kembali ke bumi menggunakan The Ark. Sinclair menjelaskan bahwa saran kanselir itu akan membuat The Ark terpecah kembali menjadi 12 stasiun, lalu 95% akan hancur. Jaha lalu meminta Sinclair untuk menentukan 5% bagian tidak akan hancur. Jaha memberikan opsi kepada mereka untuk mati di angkasa atau mati karena berusaha sampai di bumi. Semua orang yang mendengar saran jahat itu nampaknya menunjukkan raut muka senang karena setidaknya mereka punya harapan untuk kembali ke bumi. Terlihat di luar camp, semua orang tengah berjaga di gerbang. Sementara itu, Griff ditemani Finn sedang mengobati luka tembak di perut Raven. Di episode sebelumnya, saat Murphy menembak lantai kapal, Raven secara tidak sengaja terkena tembakan itu. Griff mengatakan bahwa ia hanya bisa menghentikan pendarahan luarnya saja dan tidak bisa memastikan pendarahan yang bisa saja terjadi di dalam tubuh Raven. Raven lalu menceritakan bahwa ia beruntung karena Murphy tidak menembak tepat di tengah bahan roket itu. Mendengar itu, Griff menanyakan apakah bahan bakar itu bisa dibuat bom atau tidak. Raven menjawab bahwa bahan bakar itu cukup untuk membuat 1000 bom, namun mereka kehabisan stok mesiu. Bellamy lalu membahas Reaper dan mengatakan bahwa musuh dari musuh mereka adalah teman bagi mereka. Namun, Griff yang melihat langsung keganasan Reaper itu menyanggah pendapat Bellamy. Raven harus digotong untuk bisa kabur karena menurut Griff, Raven bisa saja mengalami pendarahan dalam. Bellamy tetap ingin mereka tinggal di camp dan menghadapi pertempurannya, namun Griff dan Finn berusaha meyakinkan Bellamy bahwa hal itu bisa membunuh mereka semua. Akhirnya Griff berhasil membawa semua orang untuk pergi dari camp. Griff memastikan Bellamy ikut bersama mereka. Keduanya lalu berjalan di belakang teman-temannya yang lain. Setelah menjauh dari camp, kawanan itu berhenti karena menyadari ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Hingga tiba-tiba sebuah senjata tajam mendarat di kepala Del. Menyadari bahwa itu ulah Grounder yang telah menghadang mereka, mereka pun berbalik kembali ke camp. Tim senapan langsung bersiaga di tembok camp untuk memantau kondisi sembari teman-teman mereka masuk. Bellamy heran mengapa para Grounder itu tidak datang menyerang. Griff menyadari bahwa mereka tidak menyerang karena kawanannya melakukan persis apa yang mereka inginkan. Ia lalu teringat kalimat Lincoln yang memperingatkan agar mereka segera pergi sebelum pengintai datang. Namun mereka telah terlambat pergi. Finn dan Octavia berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa mereka masih punya waktu untuk pergi dari camp mengikuti perintah Lincoln. Namun Griff berpikir kalau mereka akan lebih aman jika tetap di camp, karena pengintai itu sudah datang. Bellamy pun segera menyebar anak buahnya sesuai strategi yang telah ditentukan. Di dalam kapal, Bellamy menjelaskan amunisi apa saja yang telah ia dan Raven siapkan untuk berperang, termasuk granat dan ranjau yang telah dipasang di sisi barat. Menyadari rencana Bellamy yang tetap berujung pada pasrah dan berdoa, Griff teringat bahan bakar roket yang Raven katakan. Raven kembali mengatakan bahwa mereka tidak punya mesiu untuk merakit bom. Griff rupanya mempunyai ide lain untuk membuat roket lepas landas, sehingga akan muncul cincin api yang bisa membakar Grounder saat mereka berhasil merobohkan gerbang camp. Raven meminta Griff untuk memberinya waktu membuat cincin api yang bagus. Beralih ke stasiun The Ark, di mana Sinclair tengah menjelaskan simulasi jika The Ark dilepaskan dari angkasa. Sinclair dan Ken menjelaskan bahwa The Ark akan terpecah menjadi pos-pos kecil yang tidak bisa mereka prediksikan. Pos mana yang tidak akan meledak. Berdasarkan simulasi Sinclair, ia memprediksikan bahwa saat pendaratan tidak ada pos yang bisa selamat.
Di bawah lantai kapal, Raven tengah mengarahkan Finn dan Griff yang sedang mencari sistem pengapian roket. Raven lalu mengatakan kepada Griff dan Finn bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya. Griff dan Finn pun bergegas untuk menghampiri Raven. Griff menyadari bahwa peluru di tubuh Raven menembus hingga tulang punggungnya yang mengakibatkan pendarahan di dalam tubuh Raven. Finn lalu mempunyai ide untuk kembali ke gua Lincoln dan mengambil zat mengental miliknya. Setidaknya, obat itu bisa bermanfaat untuk membuat Raven bertahan lebih lama dan menyelesaikan tugasnya membuat roket lepas landas. Tentu saja, Griff dan Raven khawatir dengan keselamatan Finn. Namun, Finn tetap pada pendiriannya untuk pergi ke gua Lincoln dan menenangkan Griff bahwa ia akan segera kembali dengan selamat. Di stasiun The Ark, semua pos telah siap untuk meluncur. Setelah memberi sedikit kalimat penyemangat, Jaha lalu memerintahkan Sinclair untuk melakukan peluncuran. Sayangnya peluncuran tidak bisa dilakukan melalui gadget yang Sinclair bawa, sehingga harus dilakukan peluncuran secara manual oleh seseorang. Dengan penuh keberanian, Ken berdiri dan mengatakan bahwa keselamatan ada harganya. Ken berniat untuk tetap di The Ark dan menjadi orang yang meluncurkan kapal secara manual dari pusat kendali. Belum sempat keluar dari posnya, Sinclair melaporkan bahwa mereka telah berhasil meluncur. Abby menanyakan bagaimana mereka berhasil meluncur dan kemudian menyadari bahwa Jahalah yang telah meluncurkan kapal dari pusat kendali. Jaha mengatakan bahwa ia akan segera mempertemukan Abby dengan anaknya. Begitu juga dengannya yang akan segera bertemu anaknya yang tewas di bumi. Sementara itu di bumi, orang-orang yang tengah bersiap bertempur mendadak berhenti karena mereka mendengar genderang perang yang telah dibunyikan Grounder menandakan bahwa mereka akan segera datang. Bellamy pergi ke lubang penembak dan menanyakan di mana Octavia. Salah satu penembak menjawab bahwa Octavia pergi 5 menit yang lalu dengan katananya. Laporan dari para penjaga terdepan mengatakan bahwa mereka melihat banyak Grounder, namun saat menembak mereka merasa seolah-olah mereka menembaki hantu. Para Grounder mulai terlihat berlari ke sana kemari mengecohkan fokus para penjaga. Saat mereka mulai menembak, Bellamy menghentikan mereka karena itu hanya akan menghabiskan peluru mereka yang terbatas. Sementara itu di bawah kapal, Griff masih berusaha mencari kabel jingga yang Raven maksud. Griff yang memang bukan seorang teknisi roket nampaknya kesusahan menemukan kabel itu. Di tengah suara ribut para penjaga dari walkie-talkie yang dipegang Griff, Griff akhirnya menemukan kabel jingga yang ia cari. Namun sayangnya kabel itu telah terbakar dan putus. Raven hendak meminta Griff untuk menyambung kabel, namun Griff tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jasper yang tengah berjaga di luar mengabarkan bahwa ranjau yang ia buat bersama Raven berhasil. Raven kemudian mengatakan kepada Griff bahwa Jasper bisa menyambung kapal. Griff segera memanggil Jasper untuk menyusulnya ke kapal. Jasper lalu menyadari bahwa para Grounder itu tidak menyerang, namun berniat untuk menghabiskan peluru mereka. Jasper lalu berpesan agar mereka tidak menembaki Grounder yang berlari ke samping, dan meminta mereka menembak jika mereka yakin Grounder itu bergerak menyerang mereka. Bellamy membenarkan pendapat Jasper dan mengulangi pesannya. Rupanya walkie-talkie yang dibawa Murphy saat kabur ia berikan kepada Tristan yang membuat Grounder bisa mendengarkan semua percakapan musuh. Terlihat Murphy yang diikat dan disiksa karena tidak memberitahu Grounder mengenai ranjau di sisi barat. Tristan lalu memerintahkan Anya dan anak buahnya untuk mulai menyerang musuh. ¡Stanno attaccando! Tak butuh waktu lama hingga para Grounder itu datang dan menyerang pertahanan musuh. Bellamy mendapat serangan dadakan dari seorang Grounder dan hampir kalah. Beruntungnya Octavia datang tepat waktu dengan menusukkan samurainya ke Grounder itu. Saat hendak membantu Bellamy bangun, Octavia terkena panah Grounder. Beralih ke Finn yang berhasil masuk ke gua Lincoln dan tengah mencari obat yang ia butuhkan. Tak lama datang Lincoln menghampiri Finn yang ia kira musuh. Finn menjelaskan bahwa ia dan kawanannya tidak memiliki waktu untuk kabur mengikuti perintah Lincoln karena pengintai telah datang. Lincoln sempat marah karena berpikir bahwa Finn datang untuk menyelamatkan satu nyawa.
namun Finn juga tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Lincoln segera menyerahkan obat yang Finn cari dan mengatakan bahwa ia akan ikut bersama Finn. Sebelum pergi, Finn melihat lukisan Reaper di buku Lincoln dan muncul ide berbahaya di otak Finn. Sementara itu di kapal, Raven yang sudah tidak mempunyai tenaga semakin geram karena Griff dan Jasper masih belum berhasil menyambungkan kabelnya. Hingga akhirnya Raven kehilangan kesadarannya. Griff mengatakan bahwa Raven akan segera meninggal jika tidak segera ditangani. Dari walkie-talkie yang dipegangnya, Griff dan Jasper mendengar bahwa mereka telah dikepung mundur ke gerbang camp. Menyadari situasi semakin gawat, Griff memerintahkan Jasper untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Griff lalu keluar dan memastikan agar para penembak tepat berada di posisi mereka masing-masing untuk mengulur waktu hingga peluncuran roket siap. Sementara orang-orang yang lain, Griff memerintahkannya untuk segera masuk ke kapal. Di tengah kekacauan itu, mereka melihat The Ark tengah meluncur ke bumi. Beberapa dari pos yang meluncur itu telah meledak, sementara pos yang Abby tumpangi masih selamat. Hanya menyadari bahwa itu adalah bala bantuan musuh mereka. Tristan mengatakan bahwa saat mereka turun nanti, mereka tidak akan melihat siapapun ada di camp. Saat Tristan kembali memerintahkan anak buahannya untuk menyerang camp, datang kawanan Reaper si kanibal yang rupanya dibawa oleh Finn dan Lincoln. Finn dan Lincoln segera menjauh, sementara itu Reaper dan Grounder saling membunuh satu sama lain, membuat waktu lebih banyak untuk Jasper segera menyelesaikan tugasnya. Griff menyambut Finn dengan pelukan saat ia berhasil kembali ke camp dengan selamat. Keduanya lalu segera masuk ke camp untuk menolong Raven. Setelah mengetahui bahwa Jasper yang tengah mengerjakan tugasnya, Finn menanyakan plan B, seolah ia tidak percaya Jasper bisa melakukannya. Bellamy berusaha membawa Octavia yang terluka hingga datang Lincoln menghampiri keduanya. Lincoln lalu mengatakan bahwa ia dan Finn yang membawa Reaper datang untuk memberikan waktu lebih. Lincoln mengatakan bahwa ia bisa menolong Octavia jika Octavia mau pergi bersamanya. Bellamy mempersilahkan Lincoln membawa adiknya dan memastikan Lincoln akan menjaga Octavia. Octavia lalu berpamitan dengan Bellamy. Octavia lalu dibawa pergi oleh Lincoln setelah memberikan pelukannya kepada Bellamy. Semakin banyak orang jatuh akibat serangan Grounder membuat mereka tersudut dan harus segera masuk ke dalam kapal. Untungnya Jasper keluar dan mengabarkan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Saat Miller hendak menutup pintunya, Griff mencegahnya karena masih banyak orang yang berada di luar termasuk Bellamy. Griff keluar ditemani Finn untuk memerintahkan teman-temannya segera masuk ke kapal. Beberapa di antara mereka telah dibantai habis oleh Grounder hingga keduanya melihat Bellamy yang tersendat oleh Grounder. Finn yang melihat hal itu segera mengambil senapan dan menghampiri Bellamy. Miller lalu mengingatkan Griff bahwa ia tidak bisa menunggu dan menyelamatkan semua orang. Griff akhirnya meninggalkan Finn dan Bellamy yang masih bergulat dengan Grounder. Sesaat sebelum pintu tertutup, Anya berhasil naik ke kapal membuat semua orang panik. Griff lalu memerintahkan Jasper untuk meluncurkan kapalnya saat itu juga. Sialnya, Jasper gagal meluncurkan kapal itu dan membuat Anya berniat membunuh semua orang yang ada di dalam kapal. Miller muncul di belakang Anya dan memukul Anya hingga jatuh dengan senapannya. Semua orang di kapal lalu memukuli Anya beramai-ramai. Sementara Jasper berusaha memperbaiki sistem pengapian roketnya. Jasper menghubungkan kabelnya dengan listrik di senter. Hal itu berhasil membuat cincin api muncul dan membakar habis para Grounder di sekitar kapal. Di angkasa, Jaha berusaha menghubungi pos-pos yang berhasil mendarat di bumi dengan selamat. Pos Mecha, Abby mengabarkan bahwa mereka mendarat di bumi dengan selamat, sementara belum ada kabar dari pos-pos yang lain. Abby dan Ken lalu keluar dari kapal dan takjub dengan keindahan bumi yang baru saja mereka lihat. Adegan lalu berlanjut memperlihatkan Jaha yang menikmati minumannya seorang diri di angkasa, sambil memantau bumi. Griff dan kawannya membuka pintu kapal dan mendapati semua Grounder sudah hangus menjadi abu. Tak lama mereka diserang dengan gas berwarna pink yang membuat mereka pingsan. Datang orang-orang dengan seragam lengkap beserta senapan menghampiri mereka.
Adegan ini ditutup saat Griff terbangun di sebuah kamar seorang diri dan melihat tulisan Mount Wither Quarantine Ward di samping kamar Monty. Keesokannya, Griff yang melihat di seberang kamarnya, Monty sudah tidak ada lagi di kamarnya. Seorang petugas lalu datang membersihkan kamar Monty, namun tidak mendengar suara teriakan Griff yang menanyakan keberadaan Monty. Griff lalu memecahkan kaca di pintu kamarnya untuk bisa membuka kamar dari luar dan bergegas keluar. Meskipun terkena serpian kaca di tangannya, Griff tetap keluar untuk mencari informasi di mana Monty dan teman-temannya yang lain. Griff lalu membuka penutup kepala seorang petugas bernama Maya dan menodongnya dengan serpian kaca yang sempat ia ambil. Maya mengatakan bahwa teman-teman Griff baik-baik saja, hanya Griff tidak mengerti prosedur di sana. Griff lalu memaksa Maya untuk membawanya bertemu dengan teman-temannya. Di lift, Griff berusaha menanyakan mengenai kawanan Maya, namun Maya hanya menangis hingga keduanya sampai di lantai 5. Di sana Griff heran karena melihat banyak orang tengah makan bersama di sebuah ruang makan yang luas. Tak lama kemudian petugas datang untuk menangkap Griff karena seorang wanita berteriak melihatnya. Di hutan, Bellamy bertemu dengan dua rekannya yang selamat. Bellamy juga mengatakan bahwa ia dan Finn berhasil kabur sebelum cincin api keluar dari roket. Namun mereka diikuti oleh seorang Grounder. Mereka lalu melihat Finn bersama seorang lain tengah dibawa oleh Grounder. Teman Finn itu digorok kepalanya karena terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Bellamy yang melihat hal itu segera menyusun rencana untuk menyelamatkan Finn. Di lain tempat, Lincoln mengajari Octavia bahasa yang biasa ia gunakan. Lincoln lalu mengobati luka panah di kaki Octavia dan sadar bahwa panah itu telah diberi racun. Penawar yang Lincoln butuhkan telah ia berikan kepada Finn di episode sebelumnya. Lincoln lalu teringat bahwa penawarnya terbuat dari kumbang yang makan dari lumut sungai. Lincoln lalu memberikan pisaunya kepada Octavia dan bergegas pergi untuk mencari kumbangnya. Di camp, rupanya masih ada seorang Grounder yang mengintai kondisi sekitarnya. Ia lalu masuk ke kapal dan mendapati Raven tengah terbaring di dalamnya. Saat hendak mengecek apakah Raven masih hidup atau tidak, Raven membalikkan badan dan langsung menembak Grounder itu. Rupanya Grounder itu tidak datang sendirian, namun bersama Murphy. Raven berniat menembak Murphy yang sebelumnya telah menembaknya. Sayangnya ia kehabisan peluru. Murphy lalu mendekat ke Raven dan duduk. Kembali ke Griff didatangi oleh Presiden Wallace, Maya, seorang dokter beserta pengawalnya yang lain. Maya lalu menjelaskan bahwa 10 menit lagi Griff sebenarnya akan didesterilisasi, namun omongan Maya dihentikan oleh Presiden. Seolah melarang Maya berbicara terlalu banyak kepada Griff. Presiden memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan bahwa ia berhasil menyelamatkan 48 teman Griff yang lain. Griff menanyakan teman-temannya yang lain karena jika mereka hanya menyelamatkan 48 anak, maka masih ada teman-temannya yang tertinggal di hutan. Belum lagi kapal The Ark yang baru saja mendarat yang mungkin saja membawa orang-orang yang selamat. Griff lalu mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan teman-temannya. Wallace lalu menyuruh Griff untuk bersiap dan menemuinya kembali. Saat tengah bersiap, Griff mematahkan sebuah hak sepatu untuk ia bawa sebagai senjata. Griff lalu keluar dan kembali bertemu dengan Wallace yang dikawal beberapa penjaga. Saat keduanya tengah berdiskusi, Griff penasaran mengapa mereka mengambil air dari waduk buatan dan menanam sayur dengan teknik hidroponik, padahal mereka ada di bumi. Wallace lalu menjelaskan bahwa bagi mereka, bumi tidak layak huni. Grounder dan kawanan Griff bisa bertahan hidup selama ini karena DNA yang mereka punya mirip dan membuat mereka kuat. Griff lalu menyadari bahwa bumi tidak layak huni karena adanya radiasi sinar matahari. Wallace kembali menjelaskan bahwa Griff dan teman-temannya hidup di angkasa dengan tingkat radiasi yang lebih tinggi. Itulah yang membuat sistem metabolisme mereka kuat. Wallace lalu mempersilahkan Griff masuk ke lift bersama dua penjaga. Setelah ia meminta hak sepatu yang Griff pegang. Setelah mengambil hak sepatu itu, Wallace memberikan ucapan selamat datang di Mount Wither kepada Griff. Sesampainya di lantai 5, Griff disambut oleh Monty dan Jasper serta teman-temannya yang lain. Griff menanyakan Finn dan Bellamy yang kemudian dijawab oleh Jasper bahwa keduanya tidak selamat. Griff tetap pada pendiriannya bahwa belum ada kepastian mengenai Finn dan Bellamy.
Saat menanyakan Raven, Kenan datang menyambut Griff dan memberikan sebuah buku berisi peta kepadanya. Kembali lagi ke Murphy dan Raven di kapal. Raven yang mengalami pendarahan, dan Murphy pun berusaha membantunya. Raven awalnya menolak bantuan Murphy, namun Murphy tetap menolong Raven, membuat Raven heran kenapa Murphy mau menolongnya. Murphy menjawab bahwa ia tidak ingin sekarat sendirian di kapal itu. Di lain sisi, Bellamy melancarkan serangannya untuk menyelamatkan Finn dan berharap dua orang temannya itu akan membantu. Serangan Bellamy gagal dan berujung ia babak belur. Akhirnya ia pun diikat seperti Finn. Di lain tempat, saat tengah mencari kumbang untuk Octavia, Lincoln mendengar suara teriakan Octavia yang membuatnya langsung berlari menghampiri Octavia. Octavia mengatakan bahwa ia melihat seseorang monster. Lincoln menjawab bahwa itu adalah efek dari racunnya yang membuat Octavia terbakar. Lincoln lalu membawa Octavia pergi dari sana. Scene lalu menunjukkan bahwa memang ada pria berwajah aneh mirip monster yang mengintai Lincoln dan Octavia. Di Moonwither, Monty dan Jasper tengah menikmati makanan yang menurut mereka sangat enak. Keduanya sempat berebut makanan tersebut hingga Griff datang menghentikan keduanya. Bukannya makan, Griff malah meminta Monty dan Jasper menjelaskan seluruh jalan keluar yang mereka tahu. Karena Kenan hanya memberikan sebuah peta tanpa jalan keluar. Griff merasa bahwa apa yang ia dapat sekarang sangat aneh. Dan lagi ia ingin menyelamatkan teman-temannya yang masih ada di hutan. Jasper meyakinkan Griff bahwa apa yang mereka dapat saat ini sudah lebih dari cukup dan membuat mereka aman. Jasper lalu menghentikan obrolannya dengan pergi untuk mengambil kue coklat. Sayangnya kuenya habis, membuat Maya yang melihat Jasper lalu memberikan kuenya kepada Jasper. Keduanya lalu berkenalan dan berbincang. Tak lama kemudian, Griff datang dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada Maya. Namun itu hanya muslihat Griff untuk mengambil kartu kunci milik Maya yang ada di atas meja. Beberapa saat setelah kepergian Griff, Maya lalu menyadari kartu kuncinya telah hilang. Griff yang tengah menelusuri lorong mendengar sebuah alarm berbunyi membuatnya segera berlari. Griff rupanya telah dikepung oleh penjaga dari Moonwither. Griff lalu masuk ke sebuah ruangan lalu memutus kabelnya agar tidak ada penjaga yang bisa menyusulnya. Namun pada akhirnya Griff berhasil ditangkap kembali oleh para penjaga. Di camp, Raven menanyakan mengapa Murphy menjadi orang yang sangat menyebalkan. Raven menebak bahwa Murphy tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, namun disanggah oleh Murphy. Raven kembali menanyakan bagaimana bisa orang yang disayang kedua orang tuanya menjadi seorang psikopat pembunuh. Murphy pun menceritakan sedikit masa lalunya kepada Raven. Kembali ke hutan di mana dua temannya Bellamy akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Bellamy dan Finn. Belum sempat menyerang, Grounder itu tertembak yang entah siapa penembaknya. Rupanya Ken dan penjaga The Art yang telah menyelamatkan mereka. Tak lama Abby dan kawanan The Art lain menyusul Ken. Abby menanyakan Griff kepada Bellamy dan Finn. Finn hanya menjawab bahwa Griff baik-baik saja saat berpisah dengan mereka. Ken lalu memecah tim lagi menjadi dua. Satu tim bersamanya pergi ke kapal dan Sinclair bersama yang lain akan kembali ke stasiun Alpha. Ken dan Abby lalu bergegas masuk ke kapal dan menemukan Murphy yang meminta Abby untuk menolong Raven. Raven lalu mengatakan kepada Abby bahwa Griff tidak ada di kapal dan ia tidak tahu di mana Griff berada. Saat Abby menanyakan apa yang telah terjadi kepada Raven, Raven hanya menjawab bahwa ia tertembak tanpa menjelaskan bahwa Murphy lah yang telah menembaknya. Finn dan Bellamy tidak bisa hanya diam menunggu. Mereka akhirnya kabur dari penjagaan Banks dan Scanlon menuju lubang jalan pintas menuju camp mereka. Keduanya tidak melihat siapapun kecuali Murphy yang tengah dipapah oleh Ken. Bellamy yang dendam kepada Murphy segera menyerangnya, membuat salah satu penjaga akhirnya menyetrum Bellamy. Ken lalu menjadikan Bellamy sebagai tahanan karena sikapnya. Finn berusaha menjelaskan kenapa Bellamy memukuli Murphy, namun Ken menjelaskan bahwa apapun yang terjadi mereka bukan binatang. Mereka akhirnya bergegas menuju stasiun Alpha untuk mengobati orang-orang yang terluka. Sebelum pergi, Finn dan Bellamy sempat berdiskusi untuk kabur dari Alpha dan pergi mencari teman-temannya. Begitu juga dengan Abby yang meninggalkan pesan untuk Griff agar segera kembali dan menuju Alpha yang berjarak 22 km ke selatan.
Lincoln mengambil resiko besar dengan membawa Octavia ke desanya. Octavia sempat mengingatkan Lincoln bahwa ia bisa saja dibunuh. Namun Lincoln menenangkan Octavia dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika mereka menangkap Lincoln. Lincoln lalu pergi meninggalkan Octavia untuk mencari penawar. Kembali ke Griff yang dibawa menemui Presiden Wallace yang tengah melukis. Wallace menceritakan pengalamannya melihat keindahan bumi saat masih kecil dan bagaimana 54 orang tewas seketika setelah terpapar radiasi matahari termasuk ibu dan adiknya. Wallace kemudian menjelaskan bahwa tim patrolinya telah menelusuri hutan, namun tidak menemukan siapapun di sana. Griff tidak puas dengan hal itu dan meminta untuk diizinkan keluar untuk mencarinya sendiri. Namun Wallace tidak memberinya izin, bukan hanya karena radiasi matahari, tapi juga alasan lain yang harus Griff renungkan sendiri. Di Mount Wither terlihat Griff dan orang-orang lain menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan senang. Griff mendapat seperangkat alat lukis dari Wallace yang diletakkan di atas kasurnya. Sambil beristirahat, Griff terus mencermati petanya sambil mencari jalan keluar. Di lain tempat, Ken, Abby, dan rombongan berhasil sampai di Alpha membawa anak-anak lain yang mereka temukan. Ken masih terus menanyakan kabar Jaha kepada Sinclair, namun Sinclair menjawab bahwa masih belum ada kabar dari Jaha. Di angkasa, Jaha merampungkan tugasnya dan mematikan komunikasinya dengan orang-orang di bumi. Setelah semua layar mati, tiba-tiba Jaha mendengar suara tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Di Camp Alpha, orang-orang terlihat tengah membangun dinding pembatas menggunakan alat-alat yang tersedia. Ken menghampiri Bellamy yang tengah ditahan untuk menanyainya mengenai Grounder. Bellamy merasa bahwa apa yang dilakukan Ken hanya buang-buang waktu saja. Bellamy berpikir bahwa teman-temannya ditangkap Grounder dan sedang terancam nyawanya. Ken menjelaskan bahwa ia telah mengirim tim pengintai untuk mencari tahu, sementara ia mencari informasi mengenai Grounder dari Bellamy. Obrolan mereka lalu terhenti saat Mayor membawa Murphy ke sana. Murphy dan Bellamy harus ditahan hingga mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi orang lain. Tak lama setelahnya terdengar suara tembakan dari luar yang membuat Ken dan semua penjaga di sana bergegas keluar. Rupanya seorang pria melihat pergerakan di hutan dan menembakinya. Abby mengatakan bahwa itu mungkin saja anak-anak yang lain. Ken lalu menanyakan siapa yang memberikan senjata kepada pria itu. Mayor menjawab bahwa dialah yang memberikan senjata itu. Ken lalu membuat peraturan bahwa hanya anggota penjaga saja yang mendapatkan senjata. Abby meminta Ken untuk menelusuri hutan itu dan Mayor Brand membagi anggotanya menjadi 3 per tim untuk berpencar di hutan. Di Mount Wither, Maya membawa Miller yang baru saja sembuh ke mes bersama Jasper, Griff, dan anak-anak lain. Setelah memberikan obat dan beberapa barang, Maya mendapatkan ajakan sarapan bersama dari Jasper. Maya setuju, namun mendadak sebuah alarm berbunyi membuat Maya harus segera pergi. Griff bertanya mengenai alarm itu. Maya menjelaskan bahwa seseorang tengah membutuhkan bantuan medis. Griff bergegas mengikuti Maya ke ruang medis diikuti oleh Jasper yang berusaha menahan Griff. Griff tanpa basa-basi mengambil sebuah keycard dari seorang medis dan langsung masuk ke ruangan itu. Di sana Griff dan Jasper melihat sebuah mayat yang dibungkus plastik dengan luka tembak. Griff mengatakan bahwa petugas Mount Wither membohongi mereka karena luka yang dialami pria itu adalah luka tembak, sementara Grounder tidak memiliki senjata. Beberapa saat kemudian, beberapa tenaga medis masuk membawa seorang pria dengan luka bakar yang cukup parah. Kembali ke angkasa di mana Jaha tengah mencari sumber suara tangisan bayi itu yang seolah-olah berpindah-pindah. Hingga akhirnya Jaha berhasil menemukan bayi itu dan segera menggendongnya. Di Camp Alpha, Abby menjelaskan keadaan Raven. Raven pun menjelaskan bahwa pelurunya mendesak tulang punggungnya, membuat Raven tidak bisa berjalan. Namun, jika mereka memaksa untuk mengambil peluru itu, Raven memiliki peluang untuk bisa berjalan lagi, tapi operasinya mungkin akan membunuh Raven karena mereka tidak memiliki peralatan yang lengkap untuk melakukan operasi. Raven memilih untuk melakukan operasi itu, meskipun ia akan tersadar sepanjang operasi karena ia membutuhkan kakinya. Octavia terbangun dari tidurnya dan samar-samar melihat seorang Grounder di depannya.
Pria itu lalu mendekat dan memberikan minuman kepada Octavia. Setelah dipaksa meminum, Octavia kembali kehilangan kesadarannya. Di lain sisi, Griff terlihat menemui Wallace dan mengajaknya berbicara. Griff menanyakan siapa yang telah menembak pria yang ia lihat mayatnya. Wallace menjelaskan bahwa pria itu mati setelah diserang oleh Grounder. Griff tahu bahwa ia pernah melawan Grounder dan Grounder tidak memiliki senjata api. Wallace lalu mengatakan bahwa pria itu tewas terkena panah. Merasa tidak puas dengan jawaban Wallace, Griff lalu meminta untuk melihat kembali mayat pria itu. Di lain tempat, bayi yang Jaha temukan membuat Jaha harus kembali memutar otak untuk bisa menyelamatkan bayi itu ke bumi. Ia lalu menyalakan kembali sistemnya untuk mencari tumpangan ke bumi. Sementara itu, Abby dan Jackson telah siap untuk melakukan operasi Raven. Finn juga berada di samping Raven menemaninya. Raven sempat menghentikan Abby yang baru saja akan mulai membedah. Raven mengatakan bahwa ia takut membuat Finn segera menenangkan Raven dan memegang tangannya yang kuat-kuat. Begitu Abby mulai membedah, Raven yang merasakan kesakitan menjerit hingga Bellamy dan Murphy mendengar suara teriakan itu. Murphy tengah menceritakan kejadian saat ia ditangkap dan disiksa oleh Grounder, yang membuat ia akhirnya mengatakan di mana lokasi camp kawanannya sendiri. Suara teriakan Raven rupanya juga didengar oleh orang-orang di luar camp. Barn mengumpulkan anggotanya dan mendadak suara teriakan yang begitu keras terdengar oleh mereka dari dalam hutan. Mayor itu mengatakan bahwa suara itu terdengar dari utara dan Ken bergegas menuju hutan membawa anak buahnya. Di hutan, mereka menemukan 3 penjaga disalib di pohon. Ken lalu meminta anak buahnya untuk menurunkan ketiga korban itu. Beralih ke Griff yang akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu mayat yang ia lihat. Dr. Singh membawa mayat itu sekaligus memperlihatkan bekas luka di dada dan punggung mayat. Dr. Singh juga memperlihatkan panah yang telah berhasil dikeluarkan. Adegan kemudian beralih ke angkasa, memperlihatkan Jaha yang mengatakan kepada bayinya bahwa mereka kehilangan keberuntungan untuk bisa pulang ke bumi. Jaha melihat bayi itu memegang sebuah pion catur yang mengingatkannya kepada Wells, anaknya sendiri. Jaha kembali mencari cara hingga akhirnya Jaha mempunyai ide untuk kembali ke bumi menggunakan sebuah rudal. Sialnya, untuk mencapai rudal itu, Jaha harus keluar dan menyeberang ke sisi lain membawa bayinya. Di camp Alpha, Ken menghampiri Abby dan menanyakan kondisi Raven. Keduanya lalu membahas anak-anak lain yang harus mereka selamatkan. Ken mengatakan bahwa mereka harus mempunyai rencana yang matang atau setidaknya gambaran jelas mengenai siapa yang tengah mereka hadapi. Abby sangat khawatir membuatnya ingin Ken segera bertindak untuk menyelamatkan anak-anak yang lain termasuk Griff. Namun Ken tetap pada pilihannya untuk menunggu setidaknya hingga ia berhasil mengamankan camp Alpha. Octavia kembali tersadar dengan kondisi yang membaik. Grounder yang menolongnya yang bernama Nico menanyakan kondisi Octavia sebelum ia menyuruh Octavia untuk lari dari sana. Octavia menanyakan Lincoln dan Nico menjawab bahwa Lincoln adalah alasan Nico menolong Octavia. Nico mengatakan bahwa Lincoln ditangkap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Octavia lalu menggunakan Nico untuk mendapatkan Lincoln kembali. Sesampainya di desa Lincoln, Indra, pemimpin mereka, datang dan menanyakan apa yang Octavia inginkan. Octavia menjawab bahwa ia menginginkan Lincoln kembali di tempat di mana mereka mengambil Lincoln jika tidak ingin Nico tewas di tangannya. Indra mengatakan bahwa Nico adalah satu-satunya penyembuh yang mereka miliki. Jadi mungkin saja Indra akan memberikan Lincoln kepada Octavia. Setelah selesai, Octavia pergi meninggalkan desa itu membawa Nico. Di camp Alpha, Abby mengecek kondisi kaki Raven dan menyadari bahwa kaki kiri Raven telah lumpuh. Meskipun masih hidup dan tidak lagi merasakan sakit, namun sepertinya Raven tetap terpukul dengan kondisinya yang masih lumpuh. Abby lalu meninggalkan Raven dan Finn berdua. Finn meminta Raven untuk beristirahat dan Raven berpesan kepada Finn agar ia tidak ada di sana saat Raven terbangun dari tidurnya. Raven ingin Finn pergi menyelamatkan teman-temannya yang lain. Sesampainya di mes, Griff disambut oleh pertanyaan Jasper yang mengenai apa yang Wallace katakan padanya. Griff berpikir bahwa mereka ingin ia dan Jasper membenarkan perkataan mereka bahwa Shaw memang mati karena panah. Menyadari Griff yang masih tidak percaya dengan kenyataan hidupnya sekarang,
Jasper meyakinkan Griff bahwa apa yang mereka dapat sekarang sangatlah sempurna dan mereka tidak perlu lagi khawatir akan diburu Grounder. Jasper bahkan mengatakan bahwa ancaman yang ia rasakan sekarang adalah Griff. Di lain tempat, Jaha memulai rangkaian peluncuran rudal sebelum ia keluar dari pusat kendali. Dengan menggendong anaknya di dalam pakaian luar angkasa, Jaha segera bersiap untuk menyeberang ke ruang seberang. Helm yang hendak ia kenakan nampaknya sedikit retak membuat Jaha sedikit khawatir. Begitu pintu terbuka, Jaha langsung tertarik keluar dan berjuang untuk segera mendarat ke ruang yang ia tuju. Kekhawatiran Jaha terbukti saat kaca helm yang ia pakai pecah di jalan. Untungnya Jaha berhasil meraih pintu ruangan dan segera masuk ke dalam. Jaha segera membuka helm dan pakaian luar angkasanya. Ia lalu mendapati bahwa bayi yang ia gendong sebelumnya tidak ada di dalam. Jaha lalu mendengar suara tangisan bayi yang berubah menjadi suara Wells yang memanggilnya. Rupanya Jaha hanya berhalusinasi. Atau ini adalah cara Wells untuk mengantarkan ayahnya kembali ke bumi. Jaha melihat Wells berdiri di hadapannya dengan pion catur di tangannya. Jaha menyadari bahwa apa yang ia alami akibat dari depresiasi oksigen. Wells berusaha menguatkan ayahnya untuk terus berjuang kembali ke bumi karena orang-orangnya masih membutuhkan Jaha. Akhirnya Jaha mendengarkan anaknya dan kembali bangkit untuk meluncur ke bumi menggunakan rudal. Kembali ke camp Alpha di mana Finn dan Monroe menghampiri Bellamy dan mengajaknya untuk pergi dari camp menyelamatkan teman-temannya. Mereka berniat untuk meninggalkan Murphy sebelum Bellamy menyarankan agar mereka pergi bersama Murphy mengingat ia pernah ke camp Grounder sebelumnya. Sementara itu di Mount Wither, Griff kelihatannya mulai putus asa dengan rencananya mencari jalan keluar. Tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan korban yang ia lihat di ruang medis dengan luka bakar yang cukup parah. Uniknya luka bakarnya membaik hanya dalam beberapa jam saja. Pria yang bernama Langston itu bergegas sambil mengatakan kepada temannya bahwa ia harus mendapatkan perawatan dokter sekali lagi. Penasaran dengannya, Griff pun mengikutinya dan terhenti karena ia tidak memiliki kartu kunci. Ia teringat dengan perkataan Dr. Singh bahwa hanya pasien yang boleh masuk ke ruang medis. Griff lalu kemes dan merobek jahitan di tangannya membuat tangannya kembali berdarah. Di hutan, Octavia dan Nico masih menunggu kedatangan Indra dan Lincoln. Dari dalam hutan, terlihat Indra datang membawa Lincoln yang sudah babak belur. Setelah Lincoln berjalan ke arah Octavia, Octavia lalu melepaskan Nico. Sesaat setelah keduanya kembali bertemu, Reaper datang menyerang mereka. Pertarungan sempat terjadi sebelum akhirnya Reaper berhasil membawa Lincoln. Beralih ke Jaha yang berhasil meluncurkan rudalnya dari angkasa. Singkat cerita, ia berhasil mendarat di bumi. Jaha lalu membuka pintu rudal dan segera keluar. Setelah sekian lama, akhirnya Jaha berhasil pulang ke bumi. Di atas tanah pasir, Jaha berhasil mendarat. Sementara itu, Finn, Bellamy, Murphy dan dua teman lainnya dicegat oleh Abby dan seorang penjaga. Mereka lah yang membantu tim itu mendapatkan senjata mereka untuk mencari teman-teman mereka di hutan. Penjaga itu berpesan agar mereka menemukan anaknya juga yang bernama Miller. Setelah mendapatkan senjata, mereka pun berangkat. Di ruang medis, Griff ditangani oleh Dr. Singh. Setelah Dr. Singh pergi, Griff bangun dan mengamati selang darah yang terhubung ke setiap pasien di sana, termasuk Langston. Selang darah itu nampaknya digunakan oleh orang-orang Mount Wither sebagai sistem perawatan radiasi. Griff terus mengikuti arah selang darah itu hingga menemukan sebuah ruang rahasia. Di dalam ruangan itu, Griff terkejut melihat Grounder tergantung terbalik dan darah mereka yang diedarkan ke selang pasien. Tak hanya itu, Griff juga mendapati banyak Grounder dikurung di dalam jeruji besi, termasuk Anya. Terlihat Griff berusaha membantu mengeluarkan Anya dari jeruji besi itu. Setelah berhasil membobol gemboknya, mendadak Dr. Singh masuk ke ruangan itu membuat Griff masuk bersama di jeruji Anya. Griff sempat panik karena Dr. Singh mendekat untuk mengecek para Grounder di kurungan, namun akhirnya Dr. Singh pergi meninggalkan ruangan itu. Griff lalu segera membawa Anya pergi dari sana.
Namun sepertinya mereka salah masuk ruangan membuat keduanya terjatuh di sebuah kontainer yang berisi grounder yang telah mati. Griff dan Anya lalu keluar dari kontainer itu dan sepertinya mereka berada di ruangan bawah tanah. Griff berusaha mengajak Anya untuk keluar mencari bantuan dan menyelamatkan kawanan mereka masing-masing. Namun Anya sepertinya tidak mau bekerja sama bersama Griff. Obrolan mereka seketika terhenti saat mendengar sekawanan orang datang. Mereka menyadari bahwa yang datang adalah Reaper. Griff lalu membantu Anya untuk sembunyi di sebuah kontainer. Sayangnya mereka berdua salah memilih tempat sembunyi karena para Reaper itu lalu melemparkan mayat-mayat ke kontainer itu dan membawa kontainer itu pergi. Di Camp Alpha, Bernie tengah melaporkan hilangnya Bellamy dan Murphy kepada Ken. Ken tidak menyarankan mengutus tim untuk mencari tahanan itu, melainkan ingin mengetahui siapa yang memfasilitasi mereka. Abby datang dan menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar. Meskipun Ken telah menjelaskan membebaskan tahanan dan mempersedai mereka adalah kesalahan yang besar. Di hutan, Indra tengah menyusun strategi untuk menyerang Reapers. Datang Octavia yang mengajukan diri untuk membantu mereka. Sayangnya, niat baik Octavia tidak diterima baik oleh Indra. Ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Octavia. Octavia pun langsung berbalik arah dan lari menyelamatkan diri. Di Mount Wither, Maya tengah membawa Jasper ke ruang berisi lukisan. Maya juga menunjukkan lukisan favoritnya. Saat keduanya hendak berciuman, terdengar suara penjaga datang dan membuat Maya segera bergegas membawa Jasper untuk berlindung. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, Monty menghampiri mereka dan menanyakan Griff. Maya lalu meninggalkan keduanya, sementara Monty berusaha mengajak Jasper untuk mencari Griff. Jasper yang nampaknya tengah dimabuk cinta dengan Maya tidak mau diganggu dengan masalah Griff. Jasper mengatakan bahwa ia yakin apapun masalah yang sedang dihadapi Griff, pasti dia bisa mengatasinya sendiri. Kembali ke Griff dan Anya yang rupanya dibawa ke kawanan Reaper untuk menjadi santapan. Setelah Reaper itu mengambil 2 orang dari kontainer itu, Griff lalu mengajak Anya segera pergi dari sana. Di hutan, Murphy meminta kepada Bellamy untuk melepaskan ikatan tangannya. Namun Bellamy menolak hal itu hingga akhirnya Finn melepaskan ikatan di tangan Murphy dengan alasan agar ia bisa melindungi dirinya sendiri alias agar tidak menjadi beban. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan singkat cerita mereka sampai di Camp Grounder. Di sana mereka mengintai dari kejauhan apa yang tengah dilakukan para Grounder itu. Mereka tidak menemukan siapapun kecuali Grounder. Namun mereka melihat barang-barang milik kapal mereka ada pada para Grounder termasuk jam tangan milik Griff. Bellamy lalu mengajak Finn dan Murphy pergi sementara 2 temannya yang lain tetap mengintai di sana. Rupanya Bellamy menyusun strategi untuk melumpuhkan seorang Grounder bermata satu yang mengambil jam tangan milik Griff. Murphy bertugas untuk menarik perhatian Grounder sementara Bellamy dan Finn bertugas untuk melumpuhkan Grounder itu. Mereka berhasil dan berniat membawa Grounder itu ke tempat sepi. Finn mengatakan bahwa ia mengetahui tempat yang mereka butuhkan. Di Camp Alpha, Ken memanggil Bernie dan memberinya tugas untuk mengawasi Abby setiap saat akibat kesalahannya. Bernie mengingatkan Ken bahwa setiap penggunaan senjata secara ilegal adalah kesalahan besar dan hukumannya adalah disetrum. Bernie menyarankan Ken untuk menegakkan aturan itu kepada Abby agar membuat efek jera bagi semua orang di camp. Namun Ken menjelaskan bahwa ia ingin membuat awal yang baru di bumi. Tak lama, tim patroli pulang membawa seorang Grounder membuat semua orang yang bergegas mendekat untuk memukuli Grounder itu. Para penjaga yang membawanya menahan mereka hingga Ken datang untuk menghentikan kacauan itu. Salah seorang pria tumbang akibat berebut senjata dengan seorang penjaga. Kembali lagi ke Monty yang masih mengkhawatirkan Griff yang tak kunjung terlihat. Datang Jasper menghampiri Monty yang menanyakan Griff. Monty mengatakan bahwa ia masih belum melihat Griff, bahkan sepertinya semalam Griff tidak tidur di kasurnya. Mengatakan bahwa Maya mungkin bisa membantu mereka menemukan Griff karena Maya memiliki akses kemana saja di Mount Wither. Monty sempat mengatakan bahwa Griff tidak mempercayai mereka dan mungkin itu benar. Jasper kembali menjawab bahwa ia berpikir mereka bisa mempercayai Maya. Di terowongan, Griff dan Anya masih berlari menjauh dari Reapers. Anya bertanya kenapa Griff, apa yang ingin mereka lakukan kepada Anya.
Griff menjelaskan bahwa ia melihat seorang tentara terkena luka bakar yang cukup parah dan sembuh beberapa jam saja. Griff merasa bahwa darah Grounder bisa menyembuhkan mereka dari paparan radiasi. Anya lalu berniat untuk mengambil jalan yang berlawanan dengan Griff. Griff menjelaskan bahwa mereka harus tetap bersama untuk bisa keluar dari sana. Anya lalu mengatakan bahwa sampai kapanpun keduanya tidak bisa bekerja sama. Griff membantu Anya karena Griff membutuhkan Anya dan Anya tahu terowongan itu mengarah kemana dan di mana letak perangkap di terowongan itu. Griff tetap berjalan sambil mengatakan bahwa keduanya harus terus bersama untuk bisa selamat, lalu menyadari bahwa Anya sudah tidak lagi bersamanya. Di hutan, Octavia masih terus mengikuti Indra dan anak buahnya secara diam-diam. Singkat cerita, Indra dan anak buahnya berhasil sampai di mulut terowongan yang akan ia gunakan sebagai tempat penyergapan para Reapers. Indra lalu mengatakan bahwa Octavia lah yang akan ia manfaatkan sebagai umpan. Rupanya Indra mengetahui keberadaan Octavia di sana. Octavia mengatakan bahwa ia tidak takut untuk menjadi pancingan Reapers. Griff yang masih berjuang sendirian untuk keluar dari terowongan akhirnya dikepung oleh para Reapers. Saat para Reapers itu akan menangkapnya, datang petugas Mount Wither yang berhasil mengusir Reaper itu dan membawa Griff kembali. Di camp Alpha, setelah Abby dan Jackson selesai menangani seorang pasien, Bernie bersama penjaga lain datang mengajak Abby untuk ikut bersamanya. Di luar camp terlihat semua orang sudah berkumpul termasuk Ken. Rupanya Abby akan segera mendapat hukuman setrum 10 kali atas kesalahannya. Disaksikan oleh seluruh orang, Abby mendapatkan hukuman. Kembali ke tim Bellamy yang rupanya membawa Grounder bermata satu ke bunker yang Finn temukan. Di sana keduanya mendesak Grounder itu untuk memberikan informasi mengenai Griff. Grounder itu mengatakan bahwa ia menemukan jam tangan itu di luar camp mereka. Namun dia tidak melihat gadis yang Finn dan Bellamy maksud. Jawaban Grounder itu membuat ketiganya geram. Finn yang terbakar emosi memukuli Grounder itu secara membabi buta. Bellamy yang berusaha menahan Finn pun tidak bisa menghentikannya. Finn malah menodongkan pistolnya kepada Bellamy. Setelah Finn menodongkan pistolnya ke arah Grounder, Grounder itu akhirnya menjelaskan bahwa teman-teman Finn berada di arah timur. Dia bersedia menggambarkan peta untuk mereka, namun mereka harus segera bergegas karena sebentar lagi teman-temannya akan tidak berguna lagi. Beralih ke Bernie yang tengah menginterogasi tahanan Groundernya. Namun sepertinya Bernie terbakar emosi membuatnya menodongkan pistol kepada Grounder untuk membuatnya berbicara. Ken menghentikan aksinya dan memerintahkan Bernie untuk beristirahat. Ken berbicara lirih bahwa mereka tidak bisa terus seperti itu dan berharap dapat bertahan. Ia berpikir bahwa ada cara lain yang lebih baik. Di hutan, rupanya rencana Indra menjadikan Octavia sebagai umpan berhasil. Sementara itu Octavia menjadi umpan, anak buahnya melumpuhkan satu persatu Reapers yang ada. Octavia bahkan membantu Indra yang kewalahan melawan Reapers. Setelah mereka berhasil menaklukkan Reapers, Octavia segera membuka satu persatu penutup kepala tahanan Reapers berharap menemukan Lincoln di sana. Sayangnya Lincoln tidak ada di sana. Octavia lalu menanyakan Lincoln kepada Nico yang hanya direspon dengan gelengan kepala oleh Nico. Hal itu membuat Octavia sedih dan menangis sejadi-jadinya. Beralih ke Maya yang menghampiri Monty dan Jasper dengan membawa kabar mengenai Griff. Maya menjelaskan bahwa Griff mengalami gangguan psikis. Ia mendapat perawatan mental dan diawasi sehingga untuk beberapa hari ke depan Griff tidak bisa ditemui siapapun. Setelah mendengar penjelasan itu, Monty bergegas pergi meninggalkan Maya dan Jasper. Adegan beralih ke Griff yang hampir saja dibawa dua petugas itu untuk kembali ke Mount Wither. Tepat sebelum Anya datang dan membantu Griff untuk lepas dari penjaga itu. Keduanya lalu mengambil topeng penjaga itu dan senjata mereka sebelum pergi keluar. Mereka berhasil sampai di ujung terowongan, namun tidak ada jalan keluar kecuali mereka lompat turun ke waduk. Anya mengambil resiko itu dan terjun tanpa ragu. Griff yang sudah terdesak menjatuhkan senjata yang ia ambil dan berbalik arah. Saat petugas hendak menangkapnya, Griff berlari dan loncat menyusul Anya. Kembali ke camp Alpha di mana Jackson tengah mengobati luka di punggung Abby setelah dihukum setrum. Tak lama Ken datang membuat Jackson pergi meninggalkan keduanya. Abby yang kesal lalu mengatakan bahwa Ken tidak perlu menjelaskan apa-apa karena 100 kali pun Abby akan disetrum, Abby akan tetap melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan anak-anak termasuk anaknya.
Ken lalu menjelaskan bahwa ia berniat untuk menjalankan misi diplomatis untuk berbicara dengan pemimpin Grounder dengan tahanan Groundernya sebagai petunjuk jalan. Abby mengingatkan Ken bahwa Grounder itu bisa saja mengarahkan Ken ke perangkap mereka. Ia juga berniat untuk ikut bersama Ken, namun Ken mengatakan bahwa Ken membutuhkan Abby dengan keahliannya di bidang medis dan berjaga jika Ken tidak bisa menyelesaikan misinya. Abby diminta untuk menjadi kanselir. Singkatnya, Ken bersama beberapa orang penjaga pergi dari camp membawa tahanan Groundernya untuk menjalankan misi diplomatiknya. Anya membawa Griff ke pinggir sungai dan beberapa saat kemudian Griff sadar. Griff lalu mengatakan bahwa mereka harus ke kapalnya sebelum melanjutkan perjalanan. Namun secara mendadak Anya mengambil batu dan memukul Griff. Mengingat bahwa Anya telah kehilangan 300 anak buahnya akibat kawanan Griff, Anya berniat untuk membawa mayat Griff ke campnya. Rupanya Anya menolong Griff dengan tujuan yang salah. Di bunker, Bellamy berniat untuk melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Grounder itu di sana. Murphy mengingatkan Bellamy bahwa dia adalah Grounder yang punya banyak cara untuk bisa kabur dari sana jika mereka tidak menyelesaikan Grounder itu sekarang. Obrolan mereka seketika terhenti saat Finn tanpa basa-basi menembak Grounder itu dan langsung mengajak temannya untuk pergi dari sana. Di lain tempat, Nico menghampiri Octavia yang masih sedih karena belum menemukan Lincoln. Nico mengatakan bahwa kawanannya menerima Octavia. Sementara itu di Mount Wither, rupanya Lincoln ada di sana dan tengah dicek oleh Dr. Singh. Dr. Singh mengatakan bahwa Lincoln tidak akan dipanen, melainkan dimasukkan ke dalam program Cerberus. Dan film pun bersambung.